Kita akan mulai dengan doa, Mama Papa sekalian dan Ibu Christine. Boleh Miss Wenti pimpin dengan doa pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara seminar di sore hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan di saat ini Tuhan, untuk kami boleh mengikuti seminar parenting di hari ini. Tuhan kiranya berkati seminar ini boleh menambah wawasan kami lebih lagi Tuhan, di dalam kami boleh mendidik anak-anak kami di tempat ini. Terlebih Tuhan, kami sebagai guru dan orang tua boleh menjalin kerjasama yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya untuk perkembangan anak-anak didik kami yang lebih baik. Juga Tuhan, kiranya Engkau mau berkati pembicara di hari ini, Bu Christine, di dalam membawakan materi seminar, kiranya Engkau berikan hikmat, marifat, dan kesehatan di dalam beliau membawakan seminar di hari ini. Juga untuk kami semua yang mengambil bagian di dalam acara ini juga Tuhan kiranya boleh berkati untuk perangkat yang kami gunakan, juga jaringan yang kami pakai, kiranya juga Tuhan boleh berkati untuk menunjang kelancaran seminar di sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian seminar di sore hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss Wenti. Sama-sama Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore untuk Ibu Christine. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui siapa Ibu Christine yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Berikut akan saya bacakan sedikit biografi beliau. Pembicara kita hari ini Christine Wibisono. Maaf, Ibu Christine Wibowo. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Unika Sugia Pranata Semarang, sarjana psikologi, kemudian melanjutkan perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada psikologi klinis. Beberapa buku sudah beliau terbitkan oleh Alex Media. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kegiatan sebagai pembicara, sebagai konselor, dan juga konseling psikologi. Beliau aktif di seminar talkshow tentang parenting, seminar talkshow tentang pranikah dan pernikahan, konselor keluarga, pembicara seminar parenting, dan pembicara seminar pernikahan. Berikut Ibu Christine Wibowo, kami sediakan waktu sampai sekitar pukul 6 sore. Bapak Ibu jika ada pertanyaan dalam sesi nanti silahkan dituliskan di kolom chat. Bu Christine juga akan membacakannya dan di akhir sesi kita juga akan membuka tanya jawab. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Ibu Christine untuk memulai seminar hari. Silahkan. Iya, terima kasih Miss Christina atau dipanggil Miss Nana ya. Iya. Oh ya, ya makasih Pak Johan, makasih Bu Maria dan Bapak Ibu semua. Shalom, selamat sore. Anggap saja ini bukan seminar yang serius ya Bapak Ibu. Kalau tentang parenting itu istilahnya ngobrol Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu ada di lapangan pasti sudah tahu begitu, sehingga ini penyegaran, refreshing saja istilahnya seperti itu. Jadi santai aja Bapak Ibu ya, mungkin mau ada yang sambil makan minum. Mama Jessica mau ngambil makan minum dulu boleh loh Bu Mary. Ini nama-namanya putra-putri atau nama Bapak Ibunya Pak Johan yang tampil di layar seperti ada yang nama anaknya, ada yang kalau yang ini
Biasanya ada yang Itu beberapa ciri-cirinya nama gimana guru. ya? Ada yang nama guru, ada yang nama anak, Iya. ada yang nama orang tua ya. Iya. Iya, jadi saya panggil pakai Bapak Ibu. Kalau itu nama Iya. anak, saya minta maaf gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Iya, misalnya nggak apa-apa. seperti Bu Mary. Itu Bu Mary Bu Mary, nama iya. ibu atau nama putri? Saya gurunya Guru. di sini. Oh, Bu Mary, Christine. betul berarti. Waduh, Iya, ini saya nggak berani. betul. Kalau yang guru-guru saya nggak berani lah. Yang sini aja, yang layar kedua. Kayak Pak Santoni Sintompul. Pak Santoni, Nama papa. itu nama papa. Jadi saya ya. sudahlah gampang, saya panggil Bapak Ibu. Kalau memang itu putra-putri, ya mohon dimaafkan, lucu-lucuan aja. Jadi misalnya saya panggil. Atau kita sepakat dulu kali ya Bu ya. Boleh, Bu kalau nggak Christine, repot. Kalau nggak apa-apa. Bapak Ibu, Mama Papa sekalian boleh diganti dengan nama anaknya Nama anak dan boleh. sebutkan kelasnya. Oh, itu berarti nama anak ya. Tapi Ya. enggak juga nggak apa-apa Bapak Ibu kalau repot. Nanti malah Ya. tambah repot, saya malah pusing, nggak usah lah. Seperti ini. Ibu Elsie garis miring Gavin. Nah, itu yang anaknya yang mana? Nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Ya. Cincai mah sama saya ya Bapak Ibu, salah-salah nggak apa-apa ya. Jadi saya panggil Bapak Ibu saja begitu ya. Jadi baik ya, ini saya senang sekali setelah saya berkeliling dari penabur ke penabur Bapak Ibu. Ya, dengan berbagai macam tema dan topik, akhirnya kembali lagi ke penabur lagi di sini, tetapi topiknya ini justru yang basic Bapak Ibu. Happy parenting dan bagaimana kita parenting yang sehat. Ini keren ini Bapak Ibu. Jadi setelah saya temanya wah kecerdasan majemuk tadi pagi, terus apalagi yang ke ayah dan sebagainya, terus kembali lagi ke yang basic. Bagaimana menjadi orang tua yang bahagia dan sehat. Nah, Pak Johan minta tolong di-share Pak Johan PPT-nya. Bentar. Bu Jadi- Mary boleh. Oh, Bu Mary boleh, kita ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh chat loh. Jadi kalau mic bisa di off-kan dulu, tetapi chatnya boleh ya. Coba, apa kabar? Ini Cici saya manggilnya ya, atau Mami ya. Mamita, wah ini Mamita Anggreni, Anita nih. Bisa chat nggak, Bu? Wah, coba dicoba di chatnya bisa. Bapak Ibu Eka Maya Sofa bisa. Kalau ini guru kayaknya nih, Bapak Santoni, Papa Mama Jessica, Papa Mama Naomi, Papa nama Abigail, Jose, iya. Apakah bisa chat saya? Ya bisa ya. Oke. Puji Tuhan sehat, semua sehat ya. Jadi nanti Papa Mama tidak harus menunggu sampai selesai. Wong ini bukan seminar ngobrol aja kok. Seperti tadi pagi di penabur yang lain juga begitu. Jadi baru slide 1 sudah banyak pertanyaan. Yo nggak apa-apa, namanya juga ngobrol ya. Ngobrol di Sabtu sore sebagai bekal untuk malam mingguan nanti ya Bapak Ibu. Maka segera saja Bapak Ibu yang akan ngambil cemilan dan minum, silahkan loh Bapak Ibu. Nanti pas sesi saya pasti nggak sempat Bapak Ibu. Boleh sih, tapi nggak sempat. Masalahnya itu ya. Baik, selamat sore Papa Mama mungkin atau Ibu Tiur Lumongga. Selamat sore ya, salam sehat ya. Ortu Abigail, baik Bu? Iya baik. Jadi seperti itu di chat aja. Iya baik ya. Baik, next ini sebelumnya Ding, nama saya Christine Wibowo, tetapi mungkin karena beberapa kali Bapak Ibu ada yang sudah pernah ketemu saya Bapak Ibu. Ada yang sudah bisa dijawab di chat sudah. Karena mungkin gabung di penabur yang lain. Oh sudah pernah itu. Anita Tok itu, yang lain-lain belum kenal saya ya. Nah, saya belum seterkenal itu ya. Oh ada yang sudah ya. Iya Bapak Ibu Desmond Simanjutak ya, sudah di layar Zoom. Oh sudah senang semua ya. Sudah, kalau sudah nanti saya tinggal pengulangan kok materinya. Materi yang namanya parenting itu ya begitu-begitu saja polanya. Jadi Bapak Ibu boleh menanyakan ya. Oh pernah ikut di penabur kemarin ya. Jadi sudah tahu ya nama saya sebelum ini mungkin slide-nya belum maju dulu. Mau kenalan dulu nih saya. Iya, jadi itu nama Instagram saya. Jadi Bapak Ibu yang belum kenal saya boleh memanggil saya. Yang sudah tahu mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu. Pakai nama Instagram aja deh biar lebih ringkes. Jadi XTINE ya, lebih ringkes ya Bapak Ibu. Kalau Christine itu kepanjangan, belum lagi belibet. Wibowonya ada hanya belibet nama saya memang. Saya nggak tahu nih orang tua saya menulisnya akte seperti apa begitu. Jadi tidak normal ya penulisannya, sehingga Bapak Ibu bisa menyebut saya dengan Bu Extin aja ya, lebih ringkes gitu. Baik ya Bapak Ibu, sepakat ya. Mami Brian, oke, siap? 9 sudah? Oke, ya, sip. Next berikutnya ya.
Ya, wah ini Pak Jeremia sudah siap sekali ya. Ini happy parenting, healthy parenting. Saya bilang tadi back to basic. Jadi kembali lagi ke asal. Sehingga kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti parenting ini di penabur yang lain, materinya nggak jauh-jauh berbeda seperti itu Bapak Ibu. Jadi siapkan diskusinya saja ya. Next berikutnya. Ini Bapak Ibu. Saya pernah nanya di penabur yang lain, jadi harus sudah bisa menjawab. Tangan Bapak Ibu sudah siap di atas keyboard? Untuk menjawab, siap ya? Iya, baik. Ini saya pernah nanya, jadi Bapak Ibu harus sudah bisa jawab. Kambing sama sapi, itu kalau dicampur, nah mana yang berubah jadi mana? Ayo, saya sudah pernah cerita ini Bapak Ibu, harus sudah bisa jawab ini. Kambing sama sapi, atau Bapak Ibu boleh bayangin yang lain. Misalnya ikan dan burung, di dalam satu ruangan, 1 hari, 2 hari, seminggu, mana yang berubah jadi mana? Ayo Bapak Ibu, silakan Brian, jawab Brian, Pak Santoni, ayo Pak. Ini bukan jebakan, saya nanya betulan. Gimana, Mama Gavin? Bagaimana Mama Aduk, Papa Adunia, Bu Astuti, Bapak Ibu Patricia Ratna, Mama Jessica? Siapa yang berubah jadi mana? Pak Peter, Mama Mana Kaila, Bapak Ibu Abe, Papa Mama Hans, Ortu Jose, siapa yang berubah jadi mana? Ya, apa yang berubah? Kalau sapi sama kambing dicampur itu yang berubah sapi jadi kambing atau kambing jadi sapi? Perilakunya. Kambing berubah jadi sapi. Wih, keren loh ini. Ini guru-guru penabur harus melihat jawaban Papa Mama yang sangat spektakuler di acara ini. Kambing berubah jadi sapi. Pernah lihat apa? Saya kok belum pernah lihat ya ini ya. Kambing berubah jadi sapi, betul? Jadi kalau kita butuh sapi, kambing-kambing dikumpulin aja sama satu sapi, nanti besoknya kambing berubah jadi sapi. Betul begitu Bapak Ibu? Ini jawabannya bisa sama. Iya, perilakunya. Masa kambing tuh jadi kayak sapi? Oh, gitu? Karena kambing yang lebih kecil akan dipengaruhi oleh sapi. Itu kan logika kita, Bu Supriyati. Yang benar loh. Ikan sama burung, yang berubah yang mana? Terus ikannya berubah jadi terbang, burungnya jadi berenang? Tidak loh Bapak Ibu, dia akan tetap ya, tidak ada yang berubah nih Pak Timothy, Dominik, ya, papa mamahnya mungkin ya, tidak ada yang berubah, tetap seperti itu. Itu namanya binatang itu seperti itu, nggak ada yang berubah. Tetapi gambar kedua Bapak Ibu, gambar Tarsan itu dari true story ya Bapak Ibu ya, tapi kemudian didramatisir menjadi Tarsan. Waktu Tarsan terdampar dan kemudian dirawat oleh serigala, jadinya apa Bapak Ibu? Ganteng-ganteng serigala itu judulnya ya. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan orang utan, diadopsi orang utan, perilakunya seperti orang utan. Nah kemudian ketika dewasa, dia bertemu dengan orang dewasa, teman manusia. Berubah jadi apa Tarsannya? Tarsan berubah jadi lebih manusiawi, kata Jessica. Papa Mama Jessica mungkin ya. Tarsannya berubah jadi lebih manusiawi. Perilakunya jadi seperti itu. Dari dua gambar ini Bapak Ibu ambil kesimpulan apa? Kalau binatang distimulasi ya seperti apa? Wah ini basa Jawa nih Bapak Ibu. Ambuh distimulasi ya kaya apa gitu ya. Walaupun distimulasi ya tetap aja seperti itu. Sulit untuk berubah. Itu kalau ngajarin binatang-binatang sirkus itu luar biasa, itu menyiksa katanya. Maka sirkus-sirkus nggak boleh pakai binatang lagi. Karena mengajari binatang supaya perilakunya berubah itu luka buat mereka, pelatihnya juga berat. Tetapi kalau anak manusia, betul sekali Bapak Ibu Supriyati ya, betul sekali. Manusia itu harus diajari dan dipengaruhi. Pertinyi ini. Nah, pertanyaan lanjutan. Bapak Ibu tangannya di atas tombol. Kayak cerdas-cermat zaman dulu ya. Silakan Bapak Ibu lihat di keyboard. Pertinyi ini. Siapa yang harus memberikan stimulasi kepada anak-anak kita? Kalau anak manusia, nggak bisa dong kita bilang, biarin aja, nanti toh bisa sendiri. Itu kalau kita ngomong sama binatang nggak apa-apa. Burung kok belum terbang? Alah biarin aja, nanti kan bisa sendiri. Kalau anak manusia nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa, guru-guru penabur bilang sama saya, Bu Ekstin, anaknya Ibu kelas 1 SD belum bisa nulis. Teman-temannya gimana Bu? Bisa. Berarti nggak bisa saya bilang, alah biarin aja toh Bu, namanya juga anak. Nggak bisa. Harus distimulasi. Siapa yang memberikan stimulasi? Dan semua sudah menjawab, orang tua. Orang tua.
orang tua pengajar, mamah papahnya. Jadi nggak ada orang lain yang bisa ngajari selain papah mamahnya. Ini sekolah-sekolah Kristen ini, saya perlu cerita Kristen dikit lah, ya. Saya cerita kemarin di mana, di penabur yang mana saya bilang, Tuhan Yesus itu waktu 12 tahun, dia kan ketinggalan di Yerusalem tuh Bapak Ibu, kan sudah pinter wong sang juru selamat kita. Tetapi waktu dia ketinggalan di gereja, istilahnya begitu, dia tetap harus pulang. Lukas mencatat, Yesus pulang dan tetap di bawah asuhan Maria Yusuf. Artinya apa? Sang juru selamat kita saja 12 tahun ke bawah yang mengasuh siapa? Papah mamahnya. Nggak ada yang lain. Betul jawabannya. Betul Brili, betul orang tua Shannon, betul. Jadi harus orang tuanya. Jadi sekarang kita sepakat ya Bapak Ibu ya, mulai hari ini tidak ada lagi komentar biarin aja, toh masih anak. Nggak bisa. Harus distimulasi supaya cocok dengan tugas perkembangan. 12 bulan anaknya Bapak Ibu kok belum bisa berjalan? Alah biarin aja, nanti kan bisa sendiri. Nggak bisa, harus distimulasi sesuai dengan tugas perkembangan. Next berikutnya, jadi orang tuanya dulu ya Bapak Ibu ya. Next, jadi mama dan papa yang memberikan, nggak ada yang lain. Maka tadi pagi si penabur yang harapan indah saya bilang, mama papa itu seperti apa ya? Next, mungkin ada gambarnya? Oh enggak ya, next satu lagi dulu. Oh enggak, berarti ulang yang tadi aja. Kembali ke tadi, maaf ya, ini yang pegang PPT bingung ini, biarin dan nggak ngantuk ya. Begitu ya. Jadi, nah ini jadi karena papah mamah, maka papah mamah duluan yang harus melakukan semuanya, memberikan stimulasi, baru anaknya. Nah ilustrasi berikutnya, next slide. Bapak Ibu tetap siap, konsentrasi, fokus. Kalau di dalam pesawat terjadi sesuatu, maka di dalam pesawat itu diberitahu yang harus menggunakan, misalnya butuh oksigen ini, siapa dulu yang memakai? Orang tua, artinya papah mamah, bukan orang lansia ya, papah mamah bersama anak nih, siapa dulu yang harus dibantu? Orang tua, Brili, betul? Ortu Abigail, papah mamah Jessica, papah mamah Immanuel, orang tua dulu, Devon, Gavin, Alvaro, mamah Kathleen, orang tua dulu. Kenapa Bapak Ibu terjadi? Ini kenapa dalam hal sore ini penabur meminta happy parenting. Itu yang utama Bapak Ibu. Kalau kita kepengen anak-anak kita bahagia, harus, betul Jessica, Peter, Jeremia, betul, harus orang tuanya dulu, baru anaknya. Maka sekolah-sekolah yang baik, pasti program parentingnya bagus. Itu Bapak Ibu, ini akreditasi naik ini Bapak Ibu. Kalau parentingnya banyak, apalagi mengundang saya Bapak Ibu ya, guyon aja. Tetapi parenting itu penting sekali gitu, happy parenting itu parenting banget, harus orang tuanya dulu. Kita nggak bisa ngajarin anak-anak duluan, orang tuanya dulu. Orang tua selamat baru bisa menyelamatkan anaknya. Lah itu loh. Pinter banget orang tua penabur itu. Belum saya menyimpulkan, Bapak Ibu sudah menyimpulkan di kolom chat. Jadi orang tua selamat dulu baru menyelamatkan anaknya. Kalau kita masih napasnya aja sulit, membantu anak nggak bisa. Jadi suami istri, ini Pak Sutri harus bagus dulu hubungannya Bapak Ibu. Baru anaknya oke. Papa mamanya aja bertengkar nggak karu-karuan. Bertengkar boleh nggak sih Bapak Ibu? Harus, boleh. Itu tanda akrab. Kemarin saya upload di Instagram, saya mengatakan, saya ada kata-kata bahwa suami saya tuh nyebelin, saya bilang begitu. Dan itu ternyata banyak yang terkesan. Memang nggak apa-apa ya Bu, sebel sama suami. Oh nggak apa-apa, suami itu memang orang yang paling dekat dengan kita. Saya mau nanya dulu deh, Papa Mama Jeremia pernah tengkar dengan saya nggak Pak? Pak Agung pernah bertengkar dengan saya nggak Pak? Pernah nggak ya? Dengan Ibu belum Bu. Loh kok belum ya Pak? Loh kok belum bertengkar tuh piye kita? Waduh ya kan? Kenapa Pak Agung kok kita belum bertengkar? Karena belum dekat. Iya betul, belum kenal. Betul Pak Agung. Pak Jeremia, Papa Mama Jeremia bilang ya belum bertengkar. Wong tidak kok kenal aja enggak kok ya. Tetapi dengan suami saya, Bapak-bapak Ibu dengan pasangan, wah ya bertengkar terus, akrab kok itu, bagaikan sendok dan garpu ya, bertengkar tangtung, tapi piring nggak pecah. Pasti terjadi apa Bapak Ibu? Terjadi pertengkaran oke gitu, tapi pertengkaran suami istri ini yang tidak baik itu
di 4 hal ya Bapak Ibu, di spiritual, komitmen, finansial, dan seksual. Kalau pertengkarannya itu terus, gimana anaknya mau bahagia? Lambuh disekolahkan ke penabur, guru-gurunya sudah sepenuh hati ngajar anak. Kalau di rumah papa mamahnya bertengkar dalam 4 hal tadi, gombal Bapak Ibu, nggak bisa. Harus orang tuanya dulu Bapak Ibu yang happy. Nanti saya beli resep-resepnya sedikit supaya happy ya. Next berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau tadi pagi saya sampaikan ini. Mirip dengan yang pesawat tadi. Ini kalau ada gambar begini nih, kira-kira pepatah apa yang tepat Bapak Ibu? Bapak Ibu guru dan orang tua pasti tahu ini. Ini kalau gambar begini, ini pepatahnya apa ya kata-katanya ya? Pak Jeremia jangan sungkan, Papa Mama Jeremia, Papa Mama Peter, Papa Mama Kesia untuk ketik jangan sungkan. Apa? Papa Mama Gerard, Papa Mama Emma, atau Bapak Ibu, Papa Mama Desi, Sofia, mana? Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kok pinter-pinter tuh? Gavin, wah ada Ibu Dokter Neni, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul semua 100. Jadi kita mendorong-dorong anak ranking 1. Lawang papa mamahnya aja nggak ranking 1 kalau kerja. Di tempat kerja itu orang-orang tua yang lain nggak ada di sini. Orang-orang tua lain itu kalau bekerja selingkuh, korupsi ya Bapak Ibu ya, tidak ranking 1. Kok kepengen anaknya ranking 1? Ngimpi Bapak Ibu, ngimpi itu. Jadi kalau saya kepengen anak saya ketika pentas seni bisa nyanyi, bisa ngedance di panggung, ya sayanya harus begitu, wong sayanya aja nggak bisa. Kok dorong-dorong anak untuk ngedance? Banyak loh yang tanya ke saya, anak saya kok nggak pede ya? Ngomong itu nggak pede. Dan saya nanya, papa mamahnya pede nggak? Nggak juga lah, ya pastilah. Harus orang tuanya dulu, betul nggak Pak Johan? Piye toh? Orang Jawa ngomong piye sih? Nah jadi ketika betul banget ya Dokter Neni ya. Nah jadi kalau saya terima rapot anak itu Bapak Ibu, gurunya kan mengevaluasi anak saya. Gitu ya. Itu seakan-akan malah ngevaluasi saya, ngomong nih loh Bu ya, tulisannya jelek. Kalau sudah cemas salah semua tulisannya. Kalau ngitung nggak pernah benar. Bukan karena kurang teliti. Oh, kurang teliti itu artinya tidak menguasai materi. Nggak usah alasan Bu. Ini bukan karena kurang teliti, memang nggak menguasai. Kalau orang menguasai materi pasti teliti gitu. Nah ini anak ibu tuh nggak menguasai matematika. Senengnya itu pelajaran bahasa Indonesia. Oh ala itu saya banget, oh pas berarti itu anak saya. Nggak bisa matematika. Begitu Bapak Ibu. Jangan, kenapa ya anak saya kok nggak pinter matematika? Lah, papa mamahnya ada yang pinter matematika nggak? Enggak. Kita juga dulu pernah nggak naik kelas lah ya piye toh Pak Bu. Harus kitanya dulu. Jadi kalau kita kepengen anak-anak itu pinter ya, betul ya Dokter Neni ya, kitanya dulu dong. Anak-anak melihat betapa uletnya papa bekerja walaupun di masa COVID. Lihat mama malam mingguan batal demi penabur. Oh ya Bapak Ibu ya, nggak malam mingguan ini karena Semarang tutup jam 8, jadi nggak bisa ke mall nih saya Bapak Ibu nanti. Habis jam 6 langsung berangkat. Tapi kalau itu tugas, mama tetap lakukan dengan semangat all out. Sehingga anak-anak juga tahu, kalau saya mengerjakan tugas harus seperti ibuku. Hasil akhir biar orang lain yang menilai, tapi prosesnya tetap semangat. Lah kalau mamahnya aja loyo, papahnya selingkuhan, papahnya korupsi, mamahnya nggak karuan, kok kepengen anaknya ranking? Ngimpi Bapak Ibu, jangan ngimpi Bapak Ibu. Kita harus lihat, dimulai dari papah mamah, termasuk kebahagiaan. Next, setuju ya Kavin ya? Ya, ini loh Bapak Ibu rumus kebahagiaan. Bahagia itu saya tulis dalam buku saya yang berjudul Joy Inside, Success Outside ya. Jadi harus dari dalam dulu. Bahagia itu rumusnya yang pertama keturunan, tambah situasi, tambah aktivitas. Bapak Ibu bersyukur kalau kita punya papah mamah dulu, orang tua yang memang hidupnya happy. Ya, happy, pernikahan baik, harmonis, akrab, bersyukurlah. Karena itulah Bapak Ibu jadi seperti sekarang, happy semua. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu menurunkan perasaan bahagia ini ke anak-anak. Jadi anak-anak itu harus selalu happy. Jadi papa mama tanggung jawabnya ketika memiliki anak itu harus membuat anak-anak itu happy dengan cara membuat mereka selalu seperti film apa ya Bapak Ibu yang seperti ini? Melewati jembatan goyang, berhasil, melewati sungai banjir di Semarang, berhasil. Apa ya Bapak Ibu ya filmnya ya?
Wah, hafal semua ini. Berarti seangkatan dengan anak saya ya. Dora harus berhasil Bapak Ibu. Walaupun dia gagal adalah gagal. Tapi kita bisa menemukan keberhasilannya. Matematika remedi harus diulang. Itu keliru berarti cara belajarnya. Harus paling enggak minimal KKM. Tapi Mamah tahu, kamu sudah berusaha. Usahamu tuh keren. Kamu juara ketekunan. Ada anak-anak yang sekali mengerjakan langsung nilainya 100. Itu pinter? Pinter ya, pinter banget gitu. Tetapi ada anak namanya si A, si X saja, X10 ya. Ada anak yang namanya si X berkali-kali remedi baru dapat tuntas minimal KKM itu setelah 3 kali remedi. Kita katakan matematikamu tuh memang lemah, nggak bisa. Tapi Bu X10 bilang, kamu juara keuletan. Wah, selalu dicari kebahagiaannya Bapak Ibu sehingga anak itu selalu happy. Karena happy itu modal untuk ketika dewasa dia lebih bahagia hidupnya dibanding anak-anak yang selalu sedih Bapak Ibu. Jadi turunkan, ayo turunkan Bapak Ibu. Apa Mama harus happy dulu, pernikahan diberesin sehingga happy ya, itu keturunan. Yang kedua adalah situasi. Ada hal-hal tertentu yang situasi ini yang tidak bisa kita ubah. Contohnya di masa COVID. Situasi itu membuat kita bahagia. Tetapi memang tidak ya sepertiga aja. Dan ini masa COVID, abaikan aja masa itu. Tapi yang terakhir adalah aktivitas. Jadi aktivitasnya yang kita modifikasi supaya kita bahagia bersama anak-anak. Next berikutnya ya. Bapak Ibu silahkan ini ya. Jadi karena itu keturunan Bapak Ibu harus sukacita dari dalam dulu. Joy dulu dari dalam. Bapak Ibu saya mau cerita dulu nih, apa sih hubungannya? Banyak Bapak Ibu. Untuk menjadi orang tua, nggak usah pakai alasan, kalau saya bilang, Pak, ada orang bilang, Bu X10 kok senengnya menampar anak ya? Kok mengabaikan anak ya? Terus saya alasan begini, lah gimana saya nggak menampar sama Bapak Ibu? Wong saya dulu juga ditampar begitu sama orang tua saya. Itu sudah nggak musim alasan begitu Bapak Ibu. Semua diagnosis gangguan psikologis itu dimulai usia 18 tahun. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau ada anak di bawah 17 tahun masih bolos sekolah, masih tidak bertanggung jawab, kita masih bisa menyalahkan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu guru penabur, saya dukung Bapak Ibu untuk mengundang orang tuanya. Kalau anak-anak itu karakternya nggak baik, panggil orang tuanya. Karena ini sangat terkait, terutama ketika anak-anak masih SD, 12 tahun ke bawah, itu orang tua sangat pengaruh. Jadi banyak sekali, biasanya habis acara banyak yang DM di Instagram saya Bapak Ibu. Anak saya kok sulit, anak saya kok begitu-begitu. Saya selalu tanya, papa mamahnya begitu apa tidak? Ya, kalau berkaitan dengan karakter panggil papahnya. Kalau berkaitan dengan kasih mengasihi panggil mamahnya. Itu cespleng Bapak Ibu. Karena sangat berkorelasi antara keadaan keluarga dengan perilaku dan kepribadian anak. Tetapi Bapak Ibu, setelah manusia itu, individu itu 18 tahun, dia sudah bisa didiagnosis karena itu adalah perilakunya yang menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi kalau ada anak 18 tahun ke atas, berarti mahasiswa, dia bolos kuliah, tidak bertanggung jawab tentang kuliahnya, saya sebagai dosen wali tidak memanggil orang tuanya lagi, tapi langsung memanggil anaknya. Apa artinya Bapak Ibu? Karena ketika 18 tahun ke atas, itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Tidak bisa lagi dia beralasan. Lah habis gimana Bu? Kan orang tua saya begini, kamu kok ngerokok terus? Bu X ngeliat loh, merokok terus kamu. Terus anak itu bilang, gimana saya nggak merokok? Ayah saya begini-begini, gombal Bapak Ibu. Itu usia 17 tahun, usia memutus dengan masa lalu. Karena dia sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan sendiri. Jadi kalau ada orang tua yang masih beralasan, kenapa saya begini memukul anak? Karena orang tua saya itu orang tua gombal Bapak Ibu. Alasan aja. Psikolog Semarang galak ya Bapak Ibu. Galak ini. Itu alasan. Karena Bapak Ibu di sini ada yang usianya 18 tahun ke bawah. Saya lihatlah wajah-wajahnya kayaknya emang 18 tahun ke bawah semua ini.
Papa Mama Immanuel, Papa Mama Adonia, 18 tahun semua ya, berarti boleh, masih boleh. Bu Tiur juga ya 18 tahun, Pak Jeremia, Mama Papa Brili, 18 tahun, Mama Papa Peter, Pak Nicholas, Papa Mama Devon, Papa Mama Nathanael, masih muda-muda, masih boleh. Masih boleh, kalau dipanggil sama Bu Maria dan Pak Johan, masih boleh loh beralasan. Habis, gimana saya nggak mukul? Karena orang tua saya begitu sih, itu masih boleh. Tapi nanti kalau sudah seusia lebih dari 20 tahun, haram ngomong begitu Bapak Ibu. Lah memangnya kita tuh hidup karena masa lalu terus. Kita boleh menengok masa lalu seperti yang ada di gambar hanya pada saat kita ingin melihat bagaimana jejak-jejak Tuhan mendampingi kita, Bapak Ibu. Bagaimana jejak Tuhan tuh memberkati kita. Kita boleh nengok ke belakang. Oh ya, dulu saya begitu, sekarang saya begini, oke. Tapi nengok ke belakang untuk dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku kita masa sekarang, itu gombal Bapak Ibu. Gak ada. Langsung kita bisa vonis itu orang tua yang toksik. Apapun alasannya, nggak ada alasan. Saya ngomong ke mahasiswa, terserah ya. Kalau dulu suka bolos, silahkan dituntaskan sampai usia 17 tahun. Karena begitu usia 17 tahun, maka semua menjadi tanggung jawab pribadi. Bapak Ibu, guru maupun Papa Mama, sering nggak diundang ulang tahun Sweet 17? Ya, sering ya Bapak Ibu ya? Anak-anak kita ya, sampaikan itu. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan mendoakan mereka, ada kesempatan berbicara dengan mereka, sampaikan. Ini masa kamu memotong masa lalumu yang tidak benar, karena ke depan adalah tanggung jawab. Sehingga tidak ada orang tua yang, next slide-nya di next, tidak ada yang toxic parents, hanya alasannya masa lalu. Itu gombal Bapak Ibu, gitu ya. Toxic parenting itu banyak Bapak Ibu. Yang menjadi orang tua tidak selalu harus sempurna, tidak perlu sempurna banget. Kita lakukan yang terbaik, tapi jangan toksik. Salah satunya toksik itu adalah sepertinya betul padahal itu racun. Contohnya, saya mendorong-dorong anak saya untuk berprestasi matematika, bukan karena anak saya pinter matematika dan hobi matematika, bukan. Tetapi supaya saya tahu bahwa anak saya ikut lomba, nanti berapapun juaranya, supaya saya bisa posting di Instagram. Anakku sedang mengikuti Olimpiade Matematika. Wah, yang like banyak sekali. Dan itu saya bangga banget Bapak Ibu. Itu toksik. Kesannya nggak toksik ya Bapak Ibu. Kesannya baik ya. Kesannya baik. Tetapi itu toksik banget. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ada banyak juga luka-luka yang belum dibereskan Bapak Ibu. Nah, jadi jangan toksik ya Bapak Ibu ya. Sepertinya mendorong anak, ternyata anak itu prestasinya hanya untuk membanggakan diri kita sendiri. Tidak pernah menanyakan perasaan anak. Itu namanya toksik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nah saya tidak beri rumus di sini ya. Biasanya saya kasih rumus loh Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan apapun untuk anak, jangan pernah lupa tanya perasaan anak. Nah, orang toxic parenting itu nggak pernah nanya ke perasaan anak, dan itu bikin anak ketika dewasa nanti jadi gangguan jiwa loh Bapak Ibu. Oh, sampai seperti itunya ya, menakutkan ya? Nggak menakutkan sebetulnya, asal kita nggak toxic, anak-anak oke. Nah, kenapa toksik? Karena seperti itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu jangan toksik, tapi tanya perasaan. Ketika Bapak Ibu kepengin anaknya lomba matematika, nggak salah loh Bapak Ibu, nggak salah loh. Tapi nanya, kamu seneng nggak? Kamu seneng nggak? Seneng mah. Nah kalau seneng oke. Prestasinya juga untuk anak, bukan untuk papa mama. Bapak Ibu saya pernah cerita belum ya? Ketika di mall suatu hari saya lihat ada lomba Bapak Ibu, saya nggak tahu ya lomba robot atau Lego, saya nggak perhatikan karena saya pikir itu biasa. Nah, tetapi ketika si MC ini ngomong Bapak Ibu di Semarang ini, juara satunya adalah, MC-nya ini mengumumkan Bapak Ibu, juara satu adalah, nah dia nyebut satu nama, si A. Ini lomba untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Si A, MC-nya bingung, mana ya A? A-nya mana ya? A-nya nggak ada Bapak Ibu. Terus saya naik eskalator Bapak Ibu, karena saya nggak ikut lomba itu ya. Karena saya naik eskalator, jadi saya tuh lihat keseluruhan di bawah. Saya lihat loh Bapak Ibu, ada anak mojok di sudut,
bersama susternya. Dan susternya itu menarik-narik tangan anaknya. Saya pikir, ini pasti yang dicari oleh MC-nya ini. Karena saya dari atas jadi kelihatan. MC-nya nyari-nyari, tapi happy ending nih Bapak Ibu. Akhirnya si MC ini menemukan si A. Dengan pengeras suara, satu mall dengar semua Bapak Ibu, termasuk saya mendengar. MC-nya bilang, ayo A, ikut kakak, dapat piala loh, kamu menang. Dan kemudian anaknya nggak mau, saya mendengar dari mic, anaknya bilang, aku nggak mau. MC-nya bilang, kenapa nggak mau, menang loh, dapat hadiah. Susternya bilang, ayo, nggak mau, kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa kira-kira jawaban anak ini apa? Boleh dicek? Sepertinya presensi ada di link, jadi ini untuk jawab saya Bapak Ibu. Ya, silakan. Kira-kira jawabannya apa ini anaknya? Kenapa nggak mau maju? Bukan saya yang buat, Bu Supriyati. Yang buat robot itu papanya, karena sebentar. Ada di situ kok lombanya di situ kok. Jadi dia buat sendiri. Dipaksa papahnya, kenapa kok papahnya yang disebut-sebut ya? Tidak pede karena orang tua yang suruh ikut lomba. Betul Bapak Ibu, betul itu. Anaknya malu maju, bisa nggak suka, betul kan Dokter Neni. Saya lakukan dengan terpaksa. Bahasanya dia ngomongnya begini, aku nggak mau maju. Nanti kalau aku pulang bawa piala, nanti sama mami besok lagi ikut lomba, harus ikut lomba lagi. Kata mami, aku pinter, pasti begitu. Jadi aku nggak mau. Lihat Bapak Ibu, anak ini pinter loh. Orang tuanya mendorong dia ikut lomba, seakan-akan betul. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Waduh, netes eluh neng pipi kata Didi Kempot. Tahu nggak Bapak Ibu netes eluh neng pipi? Karena terjemahannya ya, namanya netes eluh di pipi ya, mengeluarkan air mata kita melihatnya. Dia bilang, aku nggak mau karena ini untuk mami. Kasihan ya. Jadi betul loh, dia pinter. Orang tua nggak mau disalahin dong. Dia pinter kok. Dan saya minta dia ikut lomba. Pas, sepertinya pas. Tetapi kita lupa menanyakan perasaan anak. Hai papi mami, pernahkah kita menanyakan perasaan anak? Harus sering loh Bapak Ibu, harus sering loh ini. Supaya kita bahagia, anak-anak bahagia. Saya pernah sekali Bapak Ibu nanya ke orang tua, saya nggak berani di sini Bapak Ibu. Orang tua lainnya pernah nanya, kalau Bapak Ibu itu jemput anak sekolah SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus ngajak pulang, pernah nggak nanya sama anak, habis pulang ini kepengen kemana? Ke rumahnya opa oma atau ke rumah kita sendiri? Ada yang pernah nanya Bapak Ibu seperti itu? Pernah nanya? Sepele loh ini Bapak Ibu, sepele loh ini. Selalu nanya, iya, kesepakatan. Bagus banget Bunda, tanya. Kalau di rumah, berarti nggak ada papa mama loh, papi mami kerja loh. Jadi nanti di rumah, nanti dijagain sama siapa, begitu dijagain oma juga oke, tapi di rumah kita. Bukan anak yang ke opa oma. Tidak pernah Bu, karena kami tinggal dengan opanya. Iya, coba tanya Bapak Ibu. Kadang-kadang baik untuk kita, tapi anak merasa yang lain. Bayangin Bapak Ibu, untung anaknya Bapak Ibu masih kecil. Kalau seperti anak saya, sudah usia 20 tahunan. Jangan-jangan sepanjang usia 20 tahun saya belum pernah bertanya ke dia, maunya gimana. Karena menurut saya, bagusnya kalau pulang sekolah ke rumahnya Pak Opa Oma. Karena di rumah sendiri, itu baik Bapak Ibu, dosa pun tidak. Tapi pernahkah kita mendengar perasaan anak? Penting loh Bapak Ibu, habis ini malam minggu, peluk mereka. Kepengen di rumah, atau kepengen di mall, atau kepengen nonton TV, atau game online sama papi. Ya, tanya coba ya, tanya ya. Maunya ke Alfa. Alfa itu nama orang atau supermarket atau minimarket? Iya. Selalu peluk ya di kampung, tapi pernah tanya, iya, tanya. Ini sepele Bapak Ibu, tetapi itu penting, termasuk ketika kita memiliki putra-putri lebih dari satu. Anak saya 3 Bapak Ibu, saya pernah ngalami mereka masih kecil-kecil di SD. Yang kecil pulangnya pukul 11.45, yang tengah 12.10, yang anak ketiga 13.00. Deket-deket ya Bapak Ibu ya, deket-deket ya waktunya.
Awalnya saya mengatakan, tunggu saja, nanti pukul 13 papa mama jemput barengan. Karena itu waktunya deket-deket, repot. Betul ya? Nah, maunya banyak, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tanya, belum tentu kita memenuhi semua. Kalau anak itu tahu betapa papa mamahnya itu berjuang untuk dia, dia pun akan ngerti Bapak Ibu. Percaya, anak itu bukan musuh kita loh Bapak Ibu. Dia sekutu dengan kita. Jangan dianggap kalau anak saya ajak ke toko pasti dia ingin beli semua. Enggak. Kalau selama ini papa mamahnya juga benar mengasihi dia juga akan tanya, "Pak, aku pengen ini tapi mahal, besok aja ya." Sampai seperti itu Bapak Ibu. Asal kita bisa memahami mereka bukan musuh Bapak Ibu. Ketika saya pertama kali menjemput mereka bersama-sama, berarti ada yang menunggu, ada yang ditunggu. Terus saya mengingatkan diri saya untuk bertanya ini. Saya nanya ke adik yang paling kecil, "Lebih senang nunggu kakak apa langsung pulang?" Langsung pulang mah, capek. Lihat, yang tengah mau nunggu nggak? Pengen langsung pulang. Saya bilang ke suami, kalau mereka semua langsung ingin pulang, saya nggak bisa ini untuk selalu antar jemput. Papahnya dong, yang harus lebih kerja keras, mencari antar jemput sekolah. Supaya bisa bayar antar jemput sekolah. Karena anak-anak seperti itu. Ketika kita belain mereka, waktu mereka masih kecil, mereka akan menyaksikan bahwa papa mamahnya melihat, tahu bahwa papa mamahnya di dalam dunia papa mamah itu ada pekerjaan, ada aku. Tapi aku tetap menjadi nomor 1 dalam hatinya. Kelak ketika dia dewasa, nggak usah nunggu bertahun-tahun. Ketika dia sudah SD kelas 5 Bapak Ibu, dia akan bilang, "Mama, kayaknya mama repot ya. Aku tak nunggu adikku aja." Adik bilang, "Aku tak nunggu kakak. Mama repot, kasihan." Lihat Bapak Ibu. Berikan semua dalam porsi yang cukup supaya anak-anak itu bahagia. Tentu bisa membahagiakan anak-anak kalau papa mamahnya itu bahagia. Lihat Bapak Ibu kita ya. Nah iya Gavin, betul kan? Kalau kita melakukan yang benar, memberikan porsi yang benar, dia akan ngomong. Ketika anak-anak saya sudah besar orang Bapak Ibu, dia bilang, "Mah, ini kalau kuliah nge-zoom begini dan dosenku bilang, 'Ayo pakai virtual background,' langsung lep aku mah. Kepental. Kepental. Karena apa? Laptopnya harus di-upgrade. Teman-teman semua pakai virtual background bagus-bagus. Aku bayang semua, coba saya lihat Bapak Ibu. Rambut saya pasti kuning-kuning ini. Karena belum saya upgrade ya. Nggak bagus. Teman-teman itu semua bagus loh mah. Kalau dosen bilang, 'Ayo on kamera,' semua lep on kamera. Begitu aku on kamera, aku kelempar. Masuk lagi sulit. Selalu begitu. Dan saya tahu itu perkara laptopnya belum di-upgrade. Saya bilang, laptop yang harus sesuai dengan Zoom itu yang seperti apa? Dia akan bilang, 'Tapi mahal loh mah. Besok aja.' Ya, dia akan paham. Gitu. Tidak ada yang kalau anak itu kita kasih terus dia ngelunjak, itu nggak ada Bapak Ibu. Nggak usah mah, aku pakai ini aja, nanti aku ngomong ke dosen. Caranya ngomong ke dosen gimana? 'Bapak Ibu, saya mau loh pakai virtual background yang video belakangnya. Tetapi saya selalu kepental Bapak Ibu. Jadi bolehkah saya memperhatikan Bapak Ibu tanpa virtual background?' Dosen yang berbesmili Bapak Ibu. Anaknya sopo ini kok kalau ngomong mengharukan? Boleh, pasti boleh Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu di sini mengatakan saya tidak harus pakai kamera. Boleh, nggak apa-apa. Asal komunikasi itu baik, oke Bapak Ibu. Jadi anak itu harus diajarin seperti itu karena orang tuanya mengasihi dan bahagia. Anaknya pasti ketularan. Next berikutnya Bapak Ibu, ya. Ini supaya nggak tadi ini yang saya harus apal, ini penabur, ini selalu saya berikan slide ini Bapak Ibu. Biarin papi mami blenger ini Bapak Ibu ya, pusing lihat ini tabel ini. Lihat Bapak Ibu. Kita kepengen punya kriteria, anak-anak kita punya hasil karakter yang di kolom keempat Bapak Ibu. Ini harus sudah tercapai di usia 3 tahun, yaitu optimis. Kontrol diri dan motivasi sudah tercapai di usia 5. Perilaku mudah diarahkan sudah tercapai maksimal di usia 7. Lulus SD, waktu SD, itu pandai mengelola konflik, sudah bisa di 7 sampai 12 tahun. Kalau belum Bapak Ibu, anak saya kok nggak bisa ya Bu? Selalu masih dikejar-kejar kalau harus belajar, itu motivasi, itu harus sudah berhasil di usia 5. Harusnya. Kalau belum Bapak Ibu, mungkin parenting kita ada yang keliru. Tidak sehat parentingnya ya. Jadi nanti ketika anak-anak usia SD nggak ada yang papa mamahnya, "Weh,
belajar. Jangan main game terus, itu nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Dia sudah pandai mengelola konflik. Yang jadi persoalan adalah siapa parenting yang berperan dalam parenting tersebut. Bapak Ibu saya bacakan, karena kita nggak ketemu langsung, saya bacakan. Bapak Ibu perhatikan ya, sambil membaca slide saya, sambil mendengarkan suara saya. Siapakah orang tua yang harus berperan di usia tersebut? Saya sebut pemeran utama, jadi yang paling depan saya tulis ya. Siap ya Bapak Ibu ya? 0 sampai 3, ibu. 3 sampai 5 yang berperan utama adalah ayah. 5 sampai 7 ayah. 7 sampai 12 ayah. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu yang paling sering saya sebut di urutan pertama? Ayah. Wah, kompak nih jawab semua ya. Iya, ayah. Jadi ayah ada di mana engkau? Saat anak-anak masih usia SD dan sebelumnya. Karena karakter itu harus didapatkan dari ayah-ayah yang bahagia. Happy parenting. Karena nanti di usia-usia berikutnya, ayah ibu sudah nggak ada perannya nih Bapak Ibu, tanda kutip, nggak ada perannya. Ada sih, tapi kalau pada saat itu baru mau berperan utama, terjadi konflik Bapak Ibu. Jadi hai ayah-ayah, lihat, tidak ada anak yang sulit. Yang ada adalah anak yang bertanya, di manakah engkau ayah saat aku membutuhkanmu? Kasih sayang, perawatan itu ibu. Tetapi karakter, disiplin, kontrol diri itu semua dia contoh dari ayahnya. Dia melihat bagaimana ayahnya berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja ulet. Dan tidak pernah mengatakan tidak untuk anaknya kalau itu urusan sekolah. Papi, besok ada KTK. Harus membayar ini, membayar itu. Dan papinya bilang, oke. Tapi bisa bayar? Bisa. Besok ada kenaikan uang sekolah padahal COVID loh, Papi bisa? Bisa. Tugasmu sekolah. Begitu kira-kira. Ya Bapak Ibu ya. Dan anak akan tahu, oh begitulah. Begitulah ayah yang memenuhi kebutuhan keluarga. Mencintai mamahnya, mencintai istrinya maksudnya. Dan mendidik karakter. Itu yang disebut dengan parenting yang sehat dan happy. Next, berikutnya. Boleh kalau ada pertanyaan bisa langsung. Apakah Presensi harus menulis di sini? Apakah ada linknya? Supaya nggak ketumpuk kalau ada yang bertanya. Pakai link ya Pak Johan? Ya pakai link Mam. Bu Christine. Jadi Mama Papa kalau sudah isi Presensi nggak apa-apa, nggak perlu dilaporkan. Diisi aja ya. Aja, nggak ya. apa-apa, saya juga nggak masalah kasih. sih, cuma ketumpuk jadinya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan jadi tertumpuk. Nggak apa-apa sih kalau ditulis di Ya. situ, tapi Ya, jadi ya. ketumpuk aja. Oke lanjut ya. Nah bagaimana parenting yang sehat itu? Papa yang berperan dibantu mami ya. Papa berperan dibantu mama. Papi, mami, ayah, bunda begitu ya. Nah yang lain-lain kita jangan abaikan. Mereka bukan peran utama, tapi ada nih. Yaitu salah satunya, salah duanya, yaitu guru dan opa-oma. Bagaimana kalau single parent? Bagaimana kalau single parent? Ini sesi lain ini harusnya ya. Bagus banget nih pertanyaannya. Kalau single parent, maka yang parent yang ada ini harus mencari figur dari yang tidak ada. Kalau itu single mother, maka harus mencari figur laki-laki itu. Tentu yang tidak mengundang gosip. Ya, bisa Pak Johan. Pak Johan, sekali waktu video call dong sama anak saya, ya gitu ya. Bisa Bapak Pendeta, bisa guru les, bisa opa, itu darurat itu. Bisa paman, bisa om. Tetapi paling penting adalah yang namanya parenting itu memang ayah dan ibu yang sama-sama berperan. Kalau ada satu yang ada tapi tidak berperan, itu tidak parenting namanya. Tapi jangan kecil hati, semua keluarga dicintai oleh Tuhan. Ada strateginya. Nah ini strateginya. Kita berdayakan peran-peran pembantu. Guru, untuk anak-anak SD dan sebelumnya, guru itu betul-betul peran pembantu untuk papa mama. Sehingga papa mama harus bekerja sama dengan baik dengan guru-guru. Itu. Sampaikan kepada anak-anak bahwa papa mama ini juga menghargai bapak ibu guru. Gitu. Jadi ketika ada instruksi apapun dari sekolah untuk anak kita, papa mama siap gerak melaksanakan Bapak Ibu. Ini membuat anak-anak termotivasi untuk sekolah. Jangan misalnya di Semarang itu Bapak Ibu, di Semarang sering banget gini. Kalau hari-hari menjelang Natal itu Bapak Ibu sudah UAS istilahnya apa ya? Penilaian akhir semester.
Setelah itu kan terus Natalan tuh Bapak Ibu. Terus anak-anak bilang, Pimi, sebelum COVID nih, jangan pergi-pergi dulu loh. Ini aku masih ada acara Natalan, masih ada acara kelas meeting di sekolah. Tapi maminya ngomong apa? Walah, Natalan ini nggak usah lah, ini ada tiket murah kok. Lihat Bapak Ibu. Tapi mami juga harus ngajarin bahwa papi mami itu menghargai institusi sekolah. Kalau sekolah belum libur, ya tidak pergi. Kalau sekolah sudah masuk, jangan nambah libur. Di Semarang ada loh Pak Johan, kalau di Penabur nggak ada ya. Itu ada. Jadi kalau minggu pertama sekolah itu kosong, karena tiket ke luar negeri lagi murah katanya ya. Ini jangan begitu gitu. Jadi anak-anak ditanya, kenapa kemarin nggak masuk? Habis kata papa nggak apa-apa, hari-hari pertama paling perkenalan materi, belum sekolah. Jangan begitu Bapak Ibu. Hargai institusi sekolah, sehingga anak-anak juga menghargai guru. Nah, ketika anak-anak menghargai guru, guru jadi berperan maksimal dalam membantu kita. Opa Oma juga, Opa Oma bukan peran utama loh Bapak Ibu. Ayo, ada nggak nih yang masih berperan Opa Oma? Opa Oma nggak salah, tetapi peran penting untuk pendidikan karakter harus di tangan papi mami, bukan di Opa Oma, beda. Gitu ya. Nanti pertanyaannya mesti geser nih. Lah habis kami masih hidup dengan papi mami sih, dengan opa oma sih maksudnya. Sehingga opa oma yang berkuasa, jangan. Harus papi mami. Kalau kita siap menikah, maka laki-laki yang akan menikah harus siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Atau kebalik. Hai laki-laki yang menikah harus meninggalkan istrinya dan bersatu dengan mamahnya. Gitu apa gimana ya Bapak Ibu ya? Gimana Pak Desmond ini ayatnya? Meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini suami dan istri bersatu hati, bukan si opa oma lagi. Opa oma peran pendamping, bukan berarti nggak penting, tapi peran pendamping. Peran utama tetap harus di ayah ibu. Papa mama harus bisa yang ambil keputusan. Itu yang disebut dengan parenting yang benar. Ya, lanjut next ya. Begitu, kalau ada pertanyaan boleh. Nah, supaya kita mengenal anak-anak dan happy semua Bapak Ibu, coba boleh dicat saya boleh dicat, ya siap? Untuk anak-anak khususnya SD dan sebelumnya, yang penting kualitas pertemuan atau kuantitas pertemuan. Yang mana Bapak Ibu, kuantitas atau kualitas? Angel kualitas, dua-duanya kualitas. Yang penting yang mana? Untuk anak SD, kualitas, betul Bu Maria? Ada yang direct message malahan, kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Iya, kualitas. Yang penting yang mana? Iya, betul. Dua-duanya penting. Malah justru seringkali kuantitas itulah yang lebih penting untuk anak-anak. Justru hubungan yang dipenuhi dengan obrolan-obrolan yang tidak mutu, justru itu bikin akrab. Nah, saya sayang belum akrab nih dengan Pak Johan, karena Pak Johan yang WA saya untuk acara hari ini. Kan bermutu banget ya Pak, WA kita ya Pak? Iya Bu. Nah, WA kita bermutu banget, tadi kita belum akrab nih, belum sampai bertengkar. Nah, tapi nanti habis ini kita WA-an macam-macam. Coba Bapak Ibu perhatikan, kita WA dengan teman kita yang paling panjang itu biasanya mutu apa enggak Bapak Ibu kata-katanya, bahasa ceritanya, obrolannya? Yang enggak mutu Bu. Yang enggak mutu, itu justru akrab. Nah, jadi kalau sama anak-anak, kita lihat. Kalau sama anak, aku tuh ngobrolnya soal ulangan, soal nilai, soal apa ya, tugas-tugas di rumah. Anak itu sebel. Dan dia bilang, mendingan papi mami pergi aja dah. Masa COVID itu bikin stres untuk anak-anak SD, karena papi maminya jengkelin. Yang diomongin semua berkualitas. Jadi untuk anak-anak, kita bisa akrab itu kalau kuantitasnya ditambah Bapak Ibu, ditambah ya, betul ya Joanna ya. Jadi ngedate bersama anak harus lebih banyak. Kalau dengan kuantitas lebih banyak, nanti anak-anak bisa lebih banyak ngobrol dengan kita. Happy jadinya Bapak Ibu ya. Suami istri juga gitu kan? Halo para ibu-ibu yang ada di sini, apakah bisa ngobrol dengan suami Anda pada hal-hal yang tidak mutu? Ya, setuju ya Angelika ya. Ibu-ibu pernah cerita nggak soal drama Korea, soal sinetron hari ini ke suami? Kadang-kadang. Kadang-kadang masih bisa ya. Kalau masih bisa, itulah pernikahan yang sangat romantis Bapak Ibu. Kalau tidak,
waspada. Enggak itu, saya kalau ngomong sama suami hal-hal yang bermutu aja, waspada loh Bapak Ibu, waspada loh itu. Ya, jadi gosip bareng, oke, gosip-gosip yang tidak perlu merugikan banyak orang, gosip-gosip yang macam-macam kan nggak masalah ya Pak Ibu. Itu menambah keakraban. Kalau sudah akrab, nanti suatu hari ketika anak-anak punya masalah, dia akan datang pada kita. Tapi kalau omongannya soal yang bermutu aja, kumbal lah. Nonton bareng ya Mama Sonia ya. Belum pernah nonton drakor Bu, waduh habis ini nonton. Ya, wah masih keren nanti, lebih romantis loh nanti jadinya ya. Begitu, Bu betul ya. Ada yang bilang dicuekin katanya kalau ngajak ngobrol. Yang nyuekin siapa? Kok berani Dicuekin, nyuekin? Bu, Sini, katanya. Jewer. Ya. Dikasih tahu, kata Bu Ekstin gitu loh. Obrolan yang nggak mutu itu bikin akrab. Bapak Ibu, saya pernah ya Bapak Ibu ya, waktu itu di tahun berapa ya, saya masih muda. Belum ada ini Bapak Ibu, belum ada apa namanya, kayak Netflix itu, belum ada YouTube gitu. Jadi masih pakai TV ya. Nah, saya antri di suatu bank. Jadi belum ada ATM waktu itu. Wah, kuno banget ya. Belum ada ATM, saya antri di bank. Nah, di depan saya itu seorang ibu Bapak Ibu. Nah, ibu ini punya handphone. Waktu itu saya belum punya handphone. Handphonenya masih besar nih si ibu ini. Dia ngomong, saya nggak tahu dia ngomong ke siapa, tapi saya mencuri dengar. Jangan niru saya Bapak Ibu. Jangan suka mencuri-curi dengar. Tapi memang ini antri persis di depan saya kok. Dan bukan masa COVID, jadi tidak berjarak ya Bapak Ibu ya. Jaraknya dekat. Dan ibu ini cerita. Saya nggak tahu ke sana, tapi saya ngerti kira-kira jawaban orang yang diajak bicara. Begini ibu tuh cerita. Iya tuh. Nah, untungnya dia itu mati. Wah, ketawa dia Bapak Ibu. Saya pikir ini ibu gila ini. Menceritakan orang mati kok sama tertawa ya. Betul. Lah iya toh. Kan kebangetan toh ini. Untungnya dia mati gitu. Nah, habis dia menutup telepon, saya nanya ke ibu ini. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dan saya selalu ingat sampai hari ini ya. Saya simpan diam-diam dalam hati saya ini. Saya nanya, Bu, yang meninggal siapa? Kok ibu mau ceritanya malah gembira? Oh, itu kira-kira jam 11 siang Bapak Ibu. Jadi antri bank 11 siang. Jam sibuk-sibuknya orang bekerja. Dan si ibu ini bilang, oh itu loh, suami saya yang telepon barusan nanyain sinetron tadi malam, dia ketiduran. Nah padahal sering nonton sinetron bareng. Wah ketawa semua ya. TV soalnya jadi nggak ada siaran ulang. Nah tadi pagi waktu bangun dia mau nanya ke saya lanjutan sinetronnya, tapi dia kesusu. Apa sih kesusu? Tergesa-gesa mau meeting. Nah ini jam 11 break meeting, dia nanya ke saya, tadi malam itu ceritanya gimana lah. Saya cerita, si peran antagonis akhirnya mati ya, suami saya itu ikut seneng loh Bu. Saya bilang astaga, jam 11 siang jam kerja, ini memang break sih. Seorang istri bercerita tentang sinetron dengan handphone, dengan suaminya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya langsung minta kenalan. Ibu namanya siapa? Rumahnya di mana? Sedang apa? Nomor handphonenya berapa? Nomor telepon berapa? Dan saya akhirnya mengenal keluarga ini. Sampai ke anak-anaknya Bapak Ibu. Dan keluarga ini memang sangat harmonis Bapak Ibu. Banyak pertengkaran, banyak kisah-kisah lucu Bapak Ibu. Yang jadi pertengkaran. Jadi yang dipertengkarkan bukan masalah uang, seksual, komitmen, itu sudah beres Bapak Ibu. Maka keluarga ini adalah keluarga contoh buat saya. Ada kisahnya Bapak Ibu, dan anaknya masih bersahabat dengan saya, papinya sudah meninggal. Nah, tapi saya ngomong ke anaknya, saya terkesan dengan keluarga ini, ya. Betapa itulah romantis yang sesungguhnya. Kalau istri dan suami hanya bisa ngomong hal-hal yang mutu, itu nggak happy Bapak Ibu. Itu pernikahan di ambang. Di ambang bahaya itu. Demikian juga kita dengan suami istri, demikian kita dengan anak-anak. Itu kalau sampai ngobrolnya, sampai bisa ngobrol hal-hal yang nggak mutu, sampai keluarga adalah, itu ya, sampai semua bisa tertawa tanpa kritik. Keluarga adalah saat semua anggota keluarganya merasa diterima tanpa kritik ketika mereka curhat. Itulah keluarga Bapak Ibu, keluarga yang happy. Bagaimana keluarga kita? Enggak usah dijawab di chat, dalam hati saja. Mumpung ini malam minggu Bapak Ibu, sampaikan ini ke suami dan istri, sampaikan kepada anak-anak, supaya mereka tuh bisa bercerita apapun. Yang namanya perasaan tidak bisa didebat, tidak bisa dikritik. Bapak Ibu, dia bisa cerita, tapi kita bisa memodifikasi perilakunya ya.
Sekarang komunikasi di rumah aja pakai WA lebih efektif. Iya, saya sama anak juga. Saya bilang nih Bapak Ibu kalau mau lihat ceritanya. Mama hari ini ada ngesum sampai jam 18. Jadi kalau mau pergi setelah 18, sekarang mandi dulu. Ya. Nah, tapi kan banyak stikernya Bapak Ibu. Stiker-stiker lucunya, ya kan? Silahkan digunakan. Pokoknya sampai anak itu bisa ngobrol yang nggak mutu sama kita, berarti parenting kita berhasil. Dah, kuantitas itu penting. Kenapa altar-altar keluarga sering gagal? Karena terlalu berkualitas. Jadi kuantitas dibanyakin ya Bapak Ibu ya. Ngobrol-ngobrol santai, nggak ada tujuan di mall atau di rumah aja nggak apa-apa. Tapi itu kunci kebahagiaan. Next berikutnya terakhir. Iya, pakai WA nggak apa-apa. Suaminya kalah dari aktor drakor. Aktor drakornya siapa Bu? Yoon Bin gitu? Crash Landing? Kalah itu ya. Wah, kok jadi gosip ya Pak Johan? Maaf ya ini ya. Durasi sudah mepet malah bicarakan Yoon Bin ya. Next lanjut. Iya. Jadi kuantitas penting ya Bapak Ibu ya. Selain itu, nah ini Bapak Ibu. Tadi bahagia rumusnya adalah bisa di next. Iya, kita lihat. Iya. Itu tadi ya, kebahagiaan tadi bisa diturunkan dengan cara seperti itu. Oh, Lee Seung Gi ya. Itu yang main Kangci bukan ya? Ya. Terus kemudian yang namanya happy parenting itu harus bisa menciptakan suasana rumah yang monoton, Bapak Ibu. Yang monoton, jangan terlalu berdinamika. Untuk anak-anak itu lebih bahagia. Jadi jelas, kalau sekolah online jam sekian sampai sekian, papa mama dampingi atau mungkin nggak perlu dampingi, papa mama begini, itu rutin. Itu buat anak-anak lebih bahagia daripada berdinamika. Sekarang di rumahnya opa oma, besok papa mamahnya ribut, jadi di rumahnya tetangga, besoknya lagi di rumahnya papa mama, besok jangan terlalu berdinamika. Ini tadi di DM ada, anak saya depresi di masa COVID. Karena apa? Saya bilang, mungkin ada situasi yang sangat berubah. Misalnya pindah rumah, ditambah papahnya pindah kerja, ditambah mamahnya melahirkan, ditambah omanya meninggal. Waduh! Jadi papi mami yang bahagia harus usahakan keadaan rumah itu monoton. Terus begitu sehingga anak-anak merasa shalom ya Bapak Ibu ya. Next selanjutnya ini resepnya berikutnya adalah ya. Ada ya. Saya mengingatkan kembali bahwa rumus bahagia adalah keturunan dan situasi dan aktivitas Bapak Ibu. Aktivitasnya apa? Next berikutnya. Ini salah satu supaya kita bahagia. Aktivitasnya harus ditata supaya kalau keturunan itu nggak bisa membahagiakan gitu ya. Keturunan itu bukan keturunan bahagia. Aktivitasnya yang kita ubah. Jadi fokus pada yang bisa diubah. Nomor 1 adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ayo Bapak Ibu, ini ada di lagu apa? Ini Christopher bisa jawab ini. Papa Mamah Tiur, pinter. Lagu apa ya ini? Indonesia Raya. Bu Mela, Bu Maria, Pak Peter, Indonesia Raya, Alvaro, Indonesia Raya. Oh tahu ya Bapak Ibu, udah lama nggak upacara tapi masih ingat ya. Lagu Indonesia Raya loh Pak Johan. Ini harus diviralkan loh. Penabur ngadain seminar Indonesia Raya banget. Kebangsaan amat ini. Wah viral nanti jadinya. Di capture Pak Johan ya. Indonesia Raya betul Nicholas, betul Abigail betul. Indonesia Raya. Jadi seminar perlu wajib. Mengundang Bu Ekstin perlu wajib ya Bapak Ibu. Tetapi itu membangun jiwa, bangun badan juga penting. Bapak Ibu harus lebih banyak bergerak ya. Karena dengan bergerak otak jadi mikir, kitanya happy. Oh, kalau Bapak Ibu diem aja gitu, otaknya mikir, oh ini lagi sedih, maka dia mengeluarkan hormon-hormon duka cita. Kita jadi sedih loh Bapak Ibu. Tapi supaya kita happy, maka kita paksa badan kita bergerak. Nanti otak memikir bahwa kita sedang happy dan dia akan mengeluarkan hormon-hormon sukacita. Jadi harus banyak bergerak. TikTok kan juga boleh loh Bapak Ibu, TikTok. Ya, next berikutnya. Ini resep-resepnya supaya kita happy. Papa mama harus punya me time. Me time itu bisa kita sendiri. Iya. Me time itu bisa kita sendiri. Oh, hilang ya wajah saya ya. Bentar. Ditutup mungkin. Me time itu bisa kita sendiri, masing-masing suami, masing-masing istri sendiri melakukan hobi. Bisa juga berdua dengan suami istri lakukan kegiatan yang romantis. Bapak Ibu saya mau nanya dulu dah. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu harus bisa jawab sampai hitungan kelima.
Siap? Ya. Nah, Bapak Ibu Torres siap? Semua siap. Oke, pertanyaannya adalah, apakah hobi Bapak Ibu? Apakah hobinya Bapak Ibu? Nyanyi, nonton, jalan-jalan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jalan-jalan, membaca. Ya, membaca, jalan-jalan. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ya, Ibu Supriyati sudah 5. Nonton. Berbahagialah orang yang bisa menjawab pertanyaan tentang hobi dalam 5 hitungan. Berarti tidak stres. Tapi kalau lebih dari 5 hitungan dan tidak bisa menjawab, aduh Bu, sejak COVID saya nggak punya hobi. Waspada loh Bapak Ibu. Waspada apa? Nggak dosa, nggak gila, nggak sih. Cuman berarti mudah untuk tidak happy. Orang yang happy sampai kapanpun dia punya hobi. Bahkan nenek opa oma di panti Breda itu harus punya kesenangan. Walaupun kesenangannya itu mungkin tidak mutu dipandang orang lain, tapi harus punya. Dengar musik, nonton, jalan-jalan. Nah ini yang perkaranya yang jalan-jalan dan nonton ini kan belum boleh ya Bapak Ibu ya. Terus ngapain ini? Harus bisa pakai format yang berbeda di masa COVID ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk malam minggu nih, romantisme suami istri harus tetap. Tetapi di dalam kamar ya Bapak Ibu ya. Jadi kunci-kunci kamar sudah dicek, jangan ada yang rusak. Karena anak-anak nggak risih melihat kalau papa mamahnya romantis-romantisan seperti pria dan wanita dewasa. Mereka senang papa mamahnya akrab tapi sebagai ayah dan ibu, bukan sebagai pria dan wanita dewasa. Sehingga papa mamah, papi mami kalau mau romantisan boleh, wajib. Tetapi di dalam kamar dan dikunci ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia, harus, jangan sampai tidak. Ini membuat parentingnya jadi happy. Next terakhir, ya, nonton bioskop masih serem ya Bu ya. Kalau ada masalah jangan khawatir Bapak Ibu. Sudah dilakukan semua yang saya sampaikan tadi. Ayah berperan, ibu mendampingi, kemudian punya kegiatan, tetap olahraga, sampai waktu-waktu berkuantitas waktu harus ditambah. Kalau masih ada masalah lagi, sampaikan yang baik kepada yang kompeten. Tidak usah mengeluh banyak-banyak di media sosial. Media sosial bukan tempat untuk curhat, tapi untuk membagikan berkat Bapak Ibu. Kalau kita mau curhat, kalau kita kesal dengan suami, nah ini istri-istri kalau mangkel dengan suami, jengkel dengan suami, menyampaikannya kemana Bapak Ibu? Sampaikannya kemana? Ya Angela. Oh doa. Luar biasa ini, rohani banget ya. Doa. Keren loh Pak Johan, luar biasa nih menabur. Tidak saya duga loh jawabannya, berdoa. Oh iya, berdoa betul, selalu ada jalan ya. Tapi suami ini loh jadi masalah. Ya. Nah ini suami ngomong ke suami, betul. Jadi kalau jengkel sama suami, tadi ada yang menyampaikan, jangan ngomong ke media sosial. Lah kalau kita jangan. Kalau ada orang sakitnya berlanjut, kemana dia? Ngomong langsung ke suami, betul? Ya, ke suami, masalahnya suami. Kalau ada orang sakit berlanjut, dia harus kemana Bapak Ibu? Betul, Abilio. Ya, kemana? Kalau ada orang yang sakit berlanjut, ke rumah sakit atau ke dokter, jelas. Kalau kita di rumah ngajarin anak sudah dengan baik gitu, ada yang nggak paham kita cara mengajarkan anak di masa online ini. Pelajarannya begini, begitu, kita sama anak pusing. Sampaikan kepada siapa Bapak Ibu? Ke konselor? Ke guru les? Kalau saya langsung ke tepat sasaran, ke guru. Sampaikan dengan sopan. Pasti guru punya banyak jalan. Ya, nggak hanya transportasi online, yang punya moto selalu ada jalan. Guru-guru juga selalu ada jalan. Bahkan termasuk Bapak Ibu di Semarang terjadi seorang anak yang tidak mampu begitu, di rumah hanya punya 1 handphone. Nah, ketika papa mamahnya bekerja dari rumah, nggak ada persoalan waktu sekolah online, karena papahnya bisa minjemin handphone. Nah, kemudian papahnya harus bekerja. Nah, disinilah letak masalahnya. Si anak tidak punya handphone, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kan nggak perlu toh di Instastory. Wah, sekolahan nyebelin, semua online. Bagaimana dengan nasibku? Kan nggak perlu begitu, Bapak Ibu ya. Saya ajarkan anak ini untuk menyampaikan ke gurunya.
Dan dia cerita, gini, anaknya bilang gini, nama gurunya itu Miss Nini. Nah ini Miss Nini mesti dengar ini, karena Miss Nini yang pernah mendengar, pernah mengalami ini. Anak ini bilang, Miss Nini, anak kelas 3 SD Bapak Ibu. Miss Nini, aku tuh mau loh sekolah online. Tapi handphonenya dibawa papa. Papa punyanya handphone cuma satu kok, Miss. Bahasa Semarang ini ya. Punya satu kok, Miss. Hanya satu kok, Miss. Jadi nek papa kerja, aku di rumah sendirian nggak ada handphone, terus piye, Miss? Nah, terus gimana nih? Wah, Miss Nininya tuh nangis loh Bapak Ibu. Seorang guru pasti punya hati untuk murid-muridnya. Asal muridnya itu menyampaikan keadaan sebenarnya dengan benar. Dan akhirnya Miss ini ngomong ke kepala sekolahnya, sekolah Kristen Bapak Ibu. Dia ngomong, sudah, saya ngajar 2 kali. Saya ngajar pagi sampai siang seperti jadwal biasa untuk anak-anak yang punya handphone. Saya tambah jam mengajar saya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore ketika orang tua mereka sudah pulang. Selalu ada jalan. Dia tidak update status di WA dimanapun, tapi dia sampaikan ini ke gurunya, dan guru selalu punya hati dan ada jalan. Bapak Ibu, guru-guru, dokter, opa-oma, semua adalah peran-peran pembantu di sekitar kita yang Tuhan siapkan. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab. Ada dokter, ada guru. Itu jawaban Tuhan Bapak Ibu. Tidak harus kita menunggu Tuhan masuk ke dunia ini dan langsung bertemu dengan kita. Kita syok nanti Bapak Ibu, kaget gitu ya. Tuhan sudah mengirimkan banyak bantuan di sekitar kita. Jadi kenapa jadi parenting tidak happy lagi? Harus happy Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah memberikan banyak bantuan ya Bapak Ibu. Next berikutnya ke guru ya. Betul Jeremia. Iya. Nah, Bapak Ibu di masa-masa seperti ini seperti kita melihat kegelapan gitu ya Bapak Ibu ya. Nyebelin suasananya, harus online. Saya harus ngajarin anak, harus begini, harus begitu, kerjaan turun pendapatannya. Jangan khawatir Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu itu suami istri, papi mami terus berpelukan, bersatu hati bersama anak-anak kita, memandang ke arah yang sama bahwa saya melakukan tugas sesuai peran saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk menyelesaikan sesi saya ini, saya ajak Bapak Ibu melihat titik yang ada di hidung kuntilanak ini. Iya, itu ditunjuk ya. Sudah Bapak Ibu? Hitungan ke-10 jangan kedip ya Bapak Ibu. Terus nanti slide-nya di next ya Pak atau Bu ya yang memegang PPT ya. Hitungan ke-10 ya. Jangan kedip, silahkan. Papa Mama Abilio siap? Brian siap? Matthew, Putra Kenso siap semua? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan kedip, 7, 8, 9, tahan sedikit, 10, next slide. Ya, kedip. Ada apa di sana Bapak Ibu? Boleh dicat? Ada Mbak tadi. Mbak tadi tapi cantik nggak? Oh ada guru malahan. Wanita cantik, ada Bu Christine di sana. Enggak ya, ada wanita cantik ini ya, ada wanita cantik. Padahal sebelumnya tidak cantik karena hitam ya. Nah Ibu, nah ini ilustrasi saja, ada orang cantik ya. Ortu Abigail, Syahrini, oh Syahrini ya. Ada titik di bagian hidungnya, oh ya. Tapi setelah itu enggak ada pun, slide kosong kita bisa melihat yang lebih cantik. Jadi masa ini tidak selalu jelek, tapi mungkin hitam tidak nampak. Asal suami istri bersatu hati, bersepakat bersama anak-anak, bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten. Tidak lama lagi kita fokus, tidak lama lagi kita akan melihat sesuatu yang lebih indah. Bapak Ibu, salam sukacita, salam hangat untuk keluarga, selamat berhappy parenting dan berhealthy parenting. Saya kembalikan ke Miss Nana. Ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Bapak Ibu yang merasa bersuka cita untuk sharing dari Bu Christine, boleh kasih apresiasinya untuk hati? Ya, atau sarangnya ya Bu ya? Oke, kalau boleh saya simpulkan sedikit dari pemaparan Ibu Christine hari ini. Seperti bukunya ya Bu, tadi juga sebelum memulai sesi ini saya buka-buka Instagram Ibu sedikit itu. Ini sepertinya saya perlu beli laptop baru nih Bu ya. Warna wajah saya kuning-kuning kayak. Nah itu rambut saya juga ini, maka saya harus betulin ini. Nah ini ya. Ya. Sinar lampu mungkin. Sedikit ya. Saya
simpulkan untuk materi hari ini, joy inside, success outside. Jadi bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita tumbuh itu dimulai dari dalam gitu ya Bu ya. Jadi apa yang kita tanamkan, stimulus apa yang kita berikan itu menentukan bagaimana kelak anak-anak kita. Dibantu oleh orang-orang yang berperan yang tadi disebutkan oleh Bu Christine gitu. Jadi keterbukaan orang tua dan anak sangat dibutuhkan sehingga parenting ini jadi happy, sehingga family pun happy ya. Oke, kita masih ada 30 menit Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan mungkin boleh langsung di unmute atau boleh juga di kolom chat. Silahkan. Oh, ada di chat ini Bu, saya bacakan dari bagus banget. Orang tua Christopher dan Kathy. Bu Christine, kira alasannya apa ya gitu ya? Alasannya apa kok peran pembentukan karakter oleh ayah lebih besar? Jadi untuk karakter itu memang ayah banget Bapak Ibu. Nah, ini ceritanya ini panjang, ini mungkin di sekolah penabur yang lain saya sudah pernah menyampaikan Bapak Ibu. Saya sudah pernah menyampaikan tapi saya ulang nggak apa-apa bagi yang sudah mendengar. Ini memang perlu diulang-ulang kok ya. Seperti di kitab ulangan, memberikannya itu harus berulang-ulang. Mau diulang-ulang aja kadang-kadang saya masih lupa begitu ya. Ini ceritanya panjang Bapak Ibu. Ceritanya ini panjang. Kenapa anak-anak itu karakternya di ayah? Nah, saya mulai dari mana ya? Gini Bapak Ibu, saya ulang yang tadi malam saya sampaikan gitu. Ada survei, saya pernah melakukan survei Bapak Ibu dari anak TK sampai mahasiswa. Saya nanya ke mereka. Sepertinya ini soal pertama begini Bapak Ibu, kepada anak-anak dan mahasiswa dengan format yang berbeda kalimatnya, tapi intinya begini Bapak Ibu boleh loh ikut menjawab. Siapakah yang paling nyebelin kalau di rumah? Ya mungkin bisa cerewet tapi nyebelin lah. Siapa jawabannya? Iya. Banyak yang jawab. Mami, ibu. Iya betul. Pak yang jawab papi sedikit lah. Mami, ibu, ya. Ibu, 98 jawabannya mami atau ibu. Saya oke. Oh ya oke, emang nyebelin kok ya. Anak saya sebel sama saya, ya Bapak Ibu ya. Nah, terus bundanya ya. Terus pertanyaan kedua ini pertanyaan berlawanan. Pertanyaan berlawanan, asumsi jawabannya berlawanan. Pertanyaan kedua adalah, kalau begitu, siapakah yang paling kamu kangenin? Kalau kamu harus kemah, kalau kamu harus rekoleksi, kalau kamu harus kos karena kuliah, siapa yang paling dikangeni? Jawabannya, iya, mamah lagi. Padahal ini dua pertanyaan yang berbeda Bapak Ibu. Artinya apa? Anak-anak itu sebel dengan ibunya, tapi jauh di lubuk hati seorang anak, dia tahu betapa besar kasih ibu kepada beta. Hanya memberi, tak harap apa Bapak Ibu? Tak harap kembali. Mengharap kembali. Jadi dia ngerti Bapak Ibu, dia tahu banget bahwa ibunya itu orang yang penuh dengan kasih sayang. Tidak mungkin dia melukai hatinya walaupun cerewet dan nyebelin. Nah, saya bilang kenapa kok aneh begini ya? Nah, saya pernah ini Bapak Ibu pernah mencoba tanpa sengaja, saya marah sama anak saya bahwa mereka harus tidur siang. Itu ditulis juga dalam buku saya, kalau nggak salah, Anak Sang Peniru Andal Bapak Ibu. Nah, saya tulis itu ceritanya. Jadi saya bilang ke anak saya, ayo tidur siang. Dan mereka tidak mau tidur siang. Akhirnya saya ancam Bapak Ibu, oh kalau nggak mau tidur siang, Mama marah loh ini. Mau nggak tidur siang? Padahal saya itu dosen loh Bapak Ibu, dosen psikologi loh. Jadi kalau meminta kepada anak, itu pasti saya ada presentasinya. Gitu. Jadi nggak sembarangan, tapi anak saya tetap tidak mau tidur siang. Akhirnya jurus saya keluar. Kalau tidak pernah mendengarkan yang Mama ngomong nggak mau tidur siang, tak tinggal. Lampu mati, pam mati, nggak ada makanan 3 hari 3 malam. Oh, ini kalau seorang ibu kayak saya itu kadang-kadang nyebelin ya Bapak Ibu kalau mengancam itu setinggi langit ya. Nah, ternyata anak saya tidak ada yang mengikuti saya Bapak Ibu. Jadi saya keluar, saya banting pintu, anak saya nggak ada yang nyusul saya. Terus saya lewat samping Bapak Ibu. Nah, anak kedua saya ngomong ke kakak adiknya,
Wong Mama aja yang bilang kok. Tadi Mama bilang apa? Kita mau ditinggal 3 hari 3 malam. Halah, Mama itu ya, kalau baru pergi, baru sampai perempatan masjid. Nah, itu di perempatan masjid dekat rumah saya, Bapak Ibu. Baru sampai perempatan masjid, Mama sudah pulang. Bawa makanan soto dan mendoan. Bapak Ibu tahu nggak nih mendoan? Ibu Joseph tahu? Ibu Joseph, Papa Mama Joseph Prince tahu mendoan? Iya ya. Nah, jadi iya, jadi dan saya melihat tangan saya, ayah betul. Saya bawa soto dan mendoan, akhirnya hanya ngomong doang kalau Mama itu. Nah, orang yang penuh kasih, kasih sayangnya kepada anak begitu besar, tidak bisa mendidik karakter anak-anak, Bapak Ibu. Dan hari itu, di siang hari itu, suami saya tanpa sengaja pulang siang-siang. Saya belum kasih kode nih Bapak Ibu. Suami saya pulang, buka kunci, anak bungsu saya dengar. Dan dia buka jendela, wah, Papa pulang. Dan dia bilang ke kakak-kakaknya, Papa pulang loh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak saya 3 tidur semua Bapak Ibu. Nah, luar biasa toh? Pada hari itu juga Tuhan berbicara kepada saya. Wong ini rohani Kristen ya, saya harus untuk Kristen sedikit toh Pak Johan ya. Hari itu Tuhan berkata, itulah sebabnya di dalam ayat saya tulis, hai ayah-ayah, jangan lukai hati anakmu. Kok nggak ada hai ibu-ibu? Karena Tuhan tahu, anak-anak tidak pernah terluka hatinya karena ibunya. Karena anak tahu, tadi jauh di dasar hati ibu, penuh dengan kasih sayang. Tetapi ayahnya tidak ngomong aja. Anak-anak sudah tahu bahwa ayah itu harus dituruti. Kenapa begitu? Nah, silahkan Bapak Ibu nanti berdoa, semalam suntuk tanya ke Tuhan, kenapa ini? Karena anak-anak itu ngefans dengan ayahnya, begitu lahir ya Bapak Ibu ya. Itu ada cerita panjangnya. Sehingga ketika ayah tidak ngomong pun, itu jadi patokan buat anak-anaknya. Anak-anak tahu betapa ayah-ayah itu sangat berperan. Kalau dia belajar naik sepeda, Bapak Ibu, anak-anak belajar naik sepeda, kalau yang ngajari mamahnya bisa sampai kapan Bapak Ibu? 2 hari 2 malam itu mungkin nggak bisa belajar, nggak bisa naik sepeda, karena banyak nggak teganya si ibu ini. Tetapi kalau ayahnya yang ngajarin, dia penuh dengan kekuatan, disiplin, karakter, dia bilang genjot, goes terus. Tapi Papa lihat di belakang lo ya, dipegangi lo aku lo ya, jangan sampai jatuh. Iya, goes melihat ke depan. Dan Papa tega untuk melepaskan pegangannya. Goes melihat ke depan, terus lihat terus. Nah, itulah kalau ayah. Itu bedanya kalau anak dididik hanya oleh ibu, dia penuh kasih sayang, betul. Tetapi untuk karakter, kekuatan, tanggung jawab memang ada di ayah. Jadi parenting itu memang ayah dan ibu. Tanpa ada yang satu tidak berperan, itu bukan parenting. Tapi Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Tuhan tetap memberkati semua keluarga. Kita perlu pakai strategi. Sehingga kalau yang satu tidak ada, kita harus mencari figur lain Bapak Ibu. Figur tentu yang tidak mengundang gosip. Tadi saya bilang, seperti opanya dan seterusnya. Jadi ayah itu lebih kuat, memang karakternya berbeda. Sehingga tidak bisa saling ditukar gitu. Kira-kira seperti itu Miss Christina. Ya jawabannya. Itu tadi ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sudah menjawab ya Bu. Ini ada pertanyaan juga. Mungkin sepertinya sih sudah terjawab kalau menurut saya. Tapi ini kalau yang papinya sibuk itu ya? Ya, sama jika ayah adalah pembentuk karakter anak, bagaimana dengan single parent kayak tadi ya Bu? Ya, single parent itu sudah ya. Tapi bagaimana kalau papinya sibuk? Peran papi itu berapa sih? Ada 3 peran. Itu di pelajaran PKN kelas 3 SD gitu kalau nggak salah itu. Peran ayah apa saja Bapak Ibu? Jangan-jangan nggak tahu ini. Peran ayah apa Bapak Ibu? Boleh di chat saya. Boleh di chat. Apa peran ayah? Iya. Peran ayah apa Bapak Ibu? Wah ini sinar. Ya, kepala keluarga itu jabatan ya Bapak Ibu ya. Tapi perannya ngapain? Betul Gavriel? Mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Cuma 1 loh. Ada 3. Anak SD kalau tidak bisa menjawab 3, dia remedial. Pelindung. Jadi kalau papahnya hanya bisa menjawab 1 toh Pak Agung, tak jewer loh Pak. Oh loh, masa tugas ayah cuma 1, tugasnya mamah banyak banget Apa Ci Anita yang sudah ngikuti di mana-mana pasti tahu. Papi Mami Kesia, orang tua Joan, Yulia Sari, Papa Mama Revalina, Papa Mama Endah, Papa Mama Nicholas, Laura,
AB kelas 4, Devon, Billy, mana Kayla? Ya, apa perannya? Mencari nafkah, memimpin, melindungi. Kurang sedikit, Gavin. Kurang dikit. Apa? Jangan-jangan papa memang harus remedi masuk kelas 1 SD lagi bersama saya ini, ya. Ayo, apa perannya? Mencari nafkah. Aduh, repot ini, nggak tahu ini. Jadi peran ayah adalah mencari nafkah, ya, mendidik karakter anak, menjadi kepala keluarga, pelindung, iya. Satu lagi. Sampaikan ke para suami ini, mencari nafkah, mendidik karakter anak dengan memberi contoh tadi, tidak usah harus pakai kurikulum, tapi bekerja ulet dan sebagainya. Yang satunya, mencintai istrinya. Itu wae kok ora iso to, Pak. Sengaja pakai basa Jawa pendak mudeng. 3 aja. Anak-anak yang luka hatinya bukan karena ayahnya galak, tetapi karena ayahnya tidak berperan di 3 hal ini. 1 aja tidak dilakukan. Itu menorehkan luka yang dalam buat anak-anak. 3 tok loh, Pak. 3 aja. Jadi kalau ada ayah-ayah yang ditelepon sama gurunya, nah ini saya ngomong ke bocoran ke guru-guru BK, saya bilang, pada anak-anak yang karakternya bagus, kita nelpon ayahnya pasti gampang. Betul nggak Bapak Ibu guru? Nah, nggak usah dijawab lah. Iya, ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Ini penabur luar biasa loh, bertebaran ayat Alkitab loh ini di chatbox. Gimana nih Pak Johan? Selain Indonesia Raya, ayat-ayat Alkitab bertebaran ini ya. ya bagus banget ini. Jadi ya suami-suami kasihlah istrimu, baru nanti istrimu kan tunduk. Wah ini nanti sesi lain lah, sesi pasutri. Tadi saya ngomong apa ya Miss Nana? Sampai lupa saya. Ya, peran ayah. Oh ya, peran ayah itu ya. Jadi harus semua dilakukan. Jadi ayah-ayah itu yang tidak berperan. Jadi pada anak-anak yang karakternya bagus, dicoba. Ini bisik-bisik, ini anu aja, guyon aja. Kita nggak boleh mencobai orang ya, karena yang suka mencobai itu kan iblis ya. Tapi kita boleh lah iseng-iseng dikit gitu ya. Jadi kita nelpon papa-papa yang anaknya baik. Baik itu nggak harus selalu tidak nakal ya, tapi karakternya enak lah anaknya. Coba guru-guru telepon papahnya, pasti papahnya keren jawabannya. Misalnya Miss Nana nih, telepon papahnya si A, Pak. Saya Miss Nana dari Penabur ingin bertemu dengan Bapak berkaitan dengan anak Bapak yang bernama A. Dia akan jawab, aduh Miss Nana, kalau hari ini saya nggak bisa, kalau besok gimana Miss Nana? Oke besok sebentar, saya atur jadwal meeting ke sekretaris saya. Ayo itu besok meetingnya dibatalin dulu, aku harus ke Penabur nih. Lihat begitu jawabannya, betul ya? Itu lihat, itu memang ada korelasinya. Tapi pada anak yang karakternya sulit, nelpon papahnya itu wah sulit, seperti kita mau nagih hutang gitu loh Bapak Ibu. Sulit banget. Itu karena ayahnya. Nah, jadi kalau karakter-karakter yang sulit, silahkan guru-guru panggil ayahnya gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan kasih sayang itu ibunya. Jadi memang ayah itu di karakter Bapak Ibu. Ini nggak bisa diutak-atik, tidak bisa diwakilkan. Memang tidak bisa. Jadi ayah-ayah kalau memang sudah siap, para laki-laki itu, anak-anak muda itu, kalau kamu siap untuk menikah, maka tinggalkan kedua orang tuamu, mandirilah, dan punya 3 tugas itu, dan kasihilah istrimu. Keren dah pasti jadinya. Karena ayah-ayah yang baik tidak hanya mencari nafkah, tapi punya peran yang lain. Pada ayah-ayah yang nggak bener, oh, urusan sekolah ya urusannya mamahnya, oh nggak bisa. Ini urusan ayahnya. Begitu kira-kira. Iya. Jadi kenapa harus ayah ya? Seperti itu. Tadi malam saya di GKI lain, ini kayaknya bukan Penabur ya, itu tentang fatherless itu. Bagaimana anak-anak terluka karena ayah tidak berperan. Jadi 3 tok Pak, 3 aja kok itu, ya. Jadi tadi gimana tadi? Yang mau ngajak kencan siapa nih Pak? Siapa tadi? Yang lanjut malam minggu siapa Miss Nana? Silahkan. Untuk malam minggu ajak kencan istri atau ibu dari anak-anaknya gitu ya, ibu dari anak-anak kita. Iya. Oke, sepertinya masalah ayah ini banyak yang curhat ya Bu ya, karena ada juga yang ada orang tua tadi menyebutkan Bu Kris, pada kenyataannya justru ibu yang lebih berperan dalam hal mendidik anak. Mohon maaf bagi bapak-bapak. Jadi kayaknya
Iya. Bapak-bapak ya Bu ya. Iya. Oke, Kalau pertanyaan waktu, ya sebentar. Tadi mengulas sebentar. Kalau waktu terbanyak dengan mamahnya nggak apa-apa, memang begitu karena mamah atau ibu itu kan mengasuh, merawat. Jadi tidak harus ayahnya itu punya banyak waktu seperti dengan ibunya, nggak harus. Tetapi karakter itu harus dicontohkan dengan ketika papa itu bekerja, beribadah, anak-anak lihat gitu loh dari situ. Jadi tidak harus 24 jam dampingi. Anak-anak juga nggak membutuhkan itu sih, gitu ya. Sip. Silakan kalau ada lagi. Pertanyaan berikutnya Bu dari Angela Jessica. Jika kita tahu anak kita bisa dan diberi kesempatan ikut lomba mata pelajaran, tapi anak sebenarnya tidak mau karena dia tidak tertarik. Jadi gimana sebaiknya Bu? Kalau kita tidak mendorong, rasanya seperti mendukung dia untuk kalah sebelum berperang gitu. Iya, betul. Info saja anak saya umur 13 tahun. Jadi kalau permasalahannya, ini masalahnya tadi di penabur yang pagi ya Pak Johan ya. Ini berkaitan dengan multiple intelligence gitu ya. Ini menyambung ini temanya ya. Jadi kalau memang anaknya nggak minat, timbulkan minatnya. Paling gampang ini. Wong anak sudah mampu kok. Tinggal menimbulkan minat. Cara menimbulkan minat dengan cara apa? Mengenalkan anak ini kepada profesi-profesi yang berkaitan. Contohnya dia apa? Lomba matematika ya. Nah, mama papa silahkan mengenalkan kepada teman-teman yang pinter matematika. Coba itu loh contoh si Om A. Om A itu pintar matematika, jadi dia begini, Om B begini, lah gitu. Biasanya minat itu karena tidak mengenal. Itu untuk apa buat aku? Berkaitan dengan masak-memasak dulu tidak pernah ada yang tertarik gitu. Tapi sekarang anak-anak SMA kalau ditanya apa cita-citanya selain menjadi artis sinetron, itu adalah MasterChef. Kenapa? Karena MasterChef sekarang sudah menjadi tontonan yang cukup menghibur, kan begitu. Jadi kalau meningkatkan minat itu lebih mudah daripada meningkatkan kemampuan. Tetapi jangan lupa selalu perasaan itu dibangkitkan sehingga anak itu merasa bahwa ini adalah prestasi untukku sendiri. Gitu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada lagi Bu dari Mama. Ada ya? Ada Bu, ketutupan banyak curhat. Iya. Menurut dari Mama Adonia, menurut pendapat Bu Christine, apakah salah orang tua mempush anak untuk lebih berprestasi walaupun kami dulu standar aja di sekolah? Enggak. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, semuanya benar. Nggak usah nanya ke siapapun, benar aja dah. Yang penting jangan khawatir, yang penting adalah papa mama saling mencintai. Apapun yang kita lakukan untuk anak-anak pasti benar. Bahkan kita tadi nge-push sesuatu yang kita dulunya nggak bisa. Cuma harus dipikirkan bahwa kecerdasan ini nurun Bapak Ibu. Nge-push-nya kita, kalau memang nggak pinter di bahasa Indonesia misalnya, agak sulit. Jadi lebih fokus kepada kelebihan anak. Gitu, kita nge-push-nya harus lebih banyak kepada kelebihan anak, jangan kelemahan anak. Jangan sampai wong saya nggak bisa jadi dokter, suami juga nggak bakat jadi dokter, tapi saya kepengen ada yang jadi dokter, itu rodo-rodo boleh sih nggak apa-apa, tapi nge-push-nya itu berarti harus luar biasa Bapak Ibu. Baik, tadi bisa mendengarkan yang saya cerita di penabur lain itu tadi, multiple intelligence, caranya gimana untuk nge-push sesuatu yang bukan keturunan gitu. Itu usahanya harus lebih banyak Bapak Ibu. Itu lebih berat. Jadi akan lebih baik kalau yang di-push juga yang anak-anak sudah menguasai. Gitu. Begitu kira-kira Miss Nana. Nanti yang belum kejawab banget bisa DM di Instagram saya. Ya, sepertinya sih sudah Bu untuk pertanyaan. Sudah ya Bapak Ibu ya. Iya. Apakah Bapak Ibu ada yang mungkin terlewat tidak saya bacakan? Boleh di-unmute. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Oh, ada ini sudah. Lanjut malam minggu kata Mama Brian Bu. Nanti lanjut malam minggu yang diobrolin jangan hal-hal yang berkaitan komitmen finansial seksual dengan pasangan, itu sudah harusnya ada beres Bapak Ibu. Yang selalu menjadi bahasan di malam minggu selain romantisme kita berdua gitu, salah satunya adalah ini tentang anak Bapak Ibu. Salah satunya begitu, bagaimana lebih berperanlah papahnya, karena anak-anak itu mengidolakan papahnya. Saya mau cerita sedikit ya Miss Nana untuk menutup sesi ini mungkin, atau ada lain? Oh ya, ini Bapak Ibu punya idola nggak? Siapa idolanya Bapak Ibu? Siapapun itu. Tadi ada yang Lee Seung Gi, wah siapalah, ada yang Hyun Bin, ada yang siapalah gitu ya. Tapi misalnya siapapun idolanya, ya, Papa Mama Christopher sedang ada dalam perjalanan. Hati-hati, jangan melihat saya Bu, lihat ke depan.
Ya, idolanya Pak Jokowi, misalnya contohnya Pak Jokowi, oke lah Pak Jokowi. Kalau kita mengidolakan seseorang, orang itu ada salah sedikit kita kecewa nggak Bapak Ibu? Kalau basa Jawa itu gelo, bahasa Indonesianya apa ya Miss Nana, gelo? Nah itu angel tuh saya terjemahan. Bu Maria ketawa ini ya. Apa ya terjemahannya gelo itu? Jadi kalau misalnya ada berita tentang Pak Jokowi, misalnya ini enggak ya, tapi ini saya guyon aja, misalnya tokoh idolanya si A gitu ya. Si A selingkuh gitu. Rasanya itu apa sih gelo? Kecewa. Gelo itu kecewa, tapi kecewanya itu sampai nembus dodo gitu ya. Kecewa gitu ya. Aduh ya ampun. Nah itu waktu ada berita tentang Ahok, hampir semua orang kan mengidolakan Ahok waktu itu. Kemudian Ahok ada poin yang nggak salah lah, ada poin salah lah. Itu WA grup saya semuanya ayat Alkitab. Tanda gelo. Ya, karena salah sedikit aja, karena kita mengidolakan dia, ada kesalahan dikit kita gelo. Itu Bapak Ibu, camkan itu. Tetapi Bapak Ibu kan tidak mengidolakan saya. Jadi kalau saya ada kesalahan dikit apalagi diberitakan, itu misalnya kalau ada berita yang memberitakan saya itu ya media masanya nggak laku lah ya Bapak Ibu ya, masa memberitakan saya gitu ya. Ditulis Christine Wibowo selingkuh. Apakah Bapak Ibu gelo? Kecewa? Enggak. Bapak Ibu dalam hati mikir gini, bodoh amat, terserah aja lah, mau selingkuh situ enggak ya situ terserah gitu ya. Karena Bapak Ibu nggak mengidolakan saya. Demikian juga anak-anak. Begitu dia lahir Bapak Ibu, dia ngefans dengan Anda papi-papi. Dia ngefans dengan Anda papa-papa. Dia ngefans dengan Anda para ayah. Jadi dia, kalau Anda tidak berperan 3 hal itu saja, rasanya kecewa banget Bapak Ibu. Karena dia ngefans dengan para ayah. Nah kenapa kok lahir langsung ngefans? Ya silahkan tanya ke Tuhan, kenapa diciptakan begitu? Jadi anak-anak itu ngefans dengan ayahnya. Jadi kenapa ditulis di Alkitab, hai ayah-ayah jangan lukai hati anakmu. Karena Tuhan tahu persis yang bisa potensi melukai hati anak hanya dan hanya para ayah yang tidak berperan. Jadi sudah bapak-bapak, sudah jangan bikin gelo anak-anak. Berperanlah 3 hal itu saja kok. Memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kalau istri bekerja itu untuk hobi. Ya Bapak Ibu, mencukupi kebutuhan keluarga, karena itu juga keuntungan buat para ayah jadi pede, percaya diri. Kemudian mendidik karakter anak-anak dan mencintai istri Anda. Itu aja, anak-anak sudah oke banget. Gitu. Silakan Bapak Ibu, lakukan, jangan melukai hati anak, gitu ya. Kevin mengatakan menurut saya karena ayah adalah sumber apa ya ini ya? Sumber kehidupan mungkin. Ya. Begitu Miss Nana. Oh sumber betul tuh tebakan saya. Sumber kehidupan, kasih dan berkat. Amin. Iya. Terima kasih. Sepertinya tidak terasa ya Bu, sudah 2 jam kita mendengarkan Bu Christine. Rasanya seperti saya sama orang tua yang lain pasti merasa tidak waktunya kurang gitu ya, kurang. Tapi apalah sebuah seminar tanpa kita melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Semoga seminar hari ini berbuah baik di keluarga kita masing-masing, dimulai dari kita dan keluarga sehingga menghasilkan anak-anak yang sukses kelak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Christine. Saya kembalikan kepada Pak Johan, silakan Pak Johan. Oke, terima kasih Miss Nana, terima kasih juga Ibu Christine untuk pencerahannya. Terima kasih. Sangat inspiratif, gitu ya. Ya, semoga. Untuk Mama Papa boleh kita berikan sekali lagi ya reaksinya untuk Ibu Christine hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Untuk belum terjawab bisa DM saya. Ya. Ya. Boleh. Kalau mencari Instagramnya Ibu Christine, gampang, ada di Instagramnya SDK Tuhan, Bu Christine juga follow kita. Terima kasih Bu Christine follow SDK. Terima kasih Pak Johan dan Miss Nana, terima kasih penabur, terima kasih Bu Maria dan Bapak Ibu semua. Terus sukacita Bapak Ibu ya, asal suami istri saling mencinta, apapun yang Bapak Ibu lakukan selalu jatuhnya baik untuk anak-anak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Foto Pak Johan? Oh iya. Ya. Sebentar, kita
boleh foto sebelum foto kita mau mendengarkan sedikit dari Pak Agung. Mungkin ada kata penutup dari Pak Agung. Masih ada? Iya. Iya Pak, makasih Pak. Sekali lagi terima kasih Bu Christine. Terima Kayaknya kasih. mau lanjut lagi nih kayaknya nih. Orang tua nggak mau pada keluar nanti. Alah, pada mau malam mingguan gitu loh ya. Nah, malam mingguannya dengan Bu Christine ya. Wah, Terima kasih ya. sekali lagi Makasih. untuk pelayanannya. Semoga ini Iya, semua makasih. bisa menjadikan berkat buat kita semuanya, buat orang tua SDK 8 khususnya. Jadi kami semuanya terinspirasi seperti itu, dan ya 3 tugas pokok saya sudah jelas. Seperti Ya. itu ya. Ya. Mungkin nanti kita upload juga ya Pak Johan di YouTube SDK 8 supaya orang tua yang belum bisa mengikuti bisa gabung ya. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sore malam minggu ini. Terima kasih, Tuhan berkati untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Agung. Baik, sekarang tugasnya Miss Fani untuk mengambil gambar nih. Jadi mengambil foto ya. Bapak Ibu, Mama Papa sekalian Ibu, yang masih tolong tertutup, dinyalakan kameranya. ya, kameranya Ada boleh 3 dinyalakan. Jadi senyumnya ditahan agak lama dulu ya, Mami Papi. Sebentar. Slide 1 akan saya mulai. 1, 2, 3. Oke, akan dilanjut dengan slide 2. 1, 2, 3. Akan dilanjut lagi dengan slide 3. Slide terakhir. Masih banyak yang mati kamera. Saya lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Johan. Terima kasih Miss Fani. Nah, Mama Papa sebelum kita berdoa penutup, saya mau mengingatkan saja bahwa nanti tanggal 20 Maret kita masih punya rangkaian KKO 1 kali lagi, gitu ya. Nanti waktu KKO-nya akan kembali ke jam 8 pagi sampai jam 10 dengan link yang nanti akan saya bagikan lebih lanjut, gitu ya. Jadi nantikan juga untuk kelompok kepedulian orang tua untuk rangkaian yang keempat di tahun pelajaran kali ini. Terima kasih untuk kesetiaannya dari awal tadi sampai akhir ini. Mama Papa tetap setia untuk berada di link Zoom ini ya. Kita akan tutup dengan doa, boleh dipimpin oleh Miss Laurie. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, dimulai dari diri kami sendiri sebagai orang tua. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah kami terima, sungguh-sungguh boleh kami terapkan, kami lakukan, sehingga kami dapat melihat pertumbuhan, perkembangan anak-anak kami. Jikalau saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri webinar kami, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian kami saat kami akan melanjutkan sisa kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur untuk Bu Christine yang sudah bersama-sama dengan kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan boleh terus tercurah di dalam kehidupan Ibu Christine. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Laurie. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Christine, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang mendampingi hari ini. Terima kasih untuk Mami Papi sekalian atas kehadiran di webinar kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Johan.